Kalau kamu menarik garis lurus pada peta, lalu menghubungkan Pulau Bermuda, Puerto Rico, Miami, dan kembali ke Bermuda, bentuk apa yang akan muncul? Pastinya segitiga Bermuda, kawasan terkenal yang telah menelan ribuan kapal dan pesawat selama berabad-abad. Seakan belum cukup misterius aja ya, kedalaman lautnya juga menyimpan banyak tanda tanya. Bahkan tanda-tanda anehnya bisa terlihat. Biur, kapal selamu nyemplung ke dalam air dan mulai menyelami lautan hingga kedalaman 30, 300, 600, dan 900 meter. Kondisi di luar semakin gelap, dinding kapalmu mulai berderit saat tekanannya naik hingga lebih dari 10.000 kilopascal. Tekanan segitu setara dengan grand piano yang menghimpit seluruh tubuhmu. Setelah sampai di tujuan, kamu bisa melihat monster yang ditunggu-tunggu. Pas banget nih momennya. Dari kejauhan, terlihat kilau hijau terang dalam gelap. Makin lama makin dekat dan ukurannya juga makin besar. Lihat tuh, hewan laut yang hobi banget bikin gigitan bulat kecil-kecil di tubuh ikan, lumba-lumba, paus, dan hiu lain. Apalagi kalau bukan hiu pemotong kue. Jangan terkecoh dulu sama ukurannya. Tubuhnya memang cuma sepanjang pin bowling, tapi cara hidupnya itu loh, parasit. Ia akan memangsa hewan lain dengan gigi tajamnya yang berderet-deret. Dalam sekali hap saja, makanan bisa langsung memenuhi perutnya. Setelah puas, ia bisa kabur dan melanjutkan hidup. Mangsanya juga sama, akan tetap melanjutkan hidup meski bagian tubuhnya telah koyak dengan bekas bulatan kecil. Berada di dalam kapal selam juga nggak begitu ngejamin kalau kamu akan aman loh. Hewan pemberani ini juga bisa memburu kapal selam. Udahlah, mending nggak usah nyari gara-gara dengan hiu yang bisa melubangi kapal selammu deh. Kita lanjutkan aja perjalanan ini biar bisa menyaksikan hewan aneh lain di dasar segitiga Bermuda. Kalau kapalmu turun 2 kali lebih dalam, kamu akan bisa melihat ikan naga. Gak seperti penghuni perairan dalam lainnya yang berwarna hijau dan biru, ikan ini menghasilkan cahaya dalam kisaran inframerah. Cahaya ini bikin tubuhnya bersinar dalam intensitas yang gak bisa dilihat oleh hewan laut lain. Akibatnya, ikan naga jadi sulit dimangsa dan dilihat mangsa. Ada juga hewan laut dalam yang sangat unik, cumi-cumi vampir. Ia bukan termasuk vampir, cumi maupun gurita, tapi tergolong dalam spesies unik. Matanya paling besar kalau dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dan saat merasa terancam, cumi-cumi vampir akan menekuk lengannya, sebetulnya sih sebagai upaya untuk membalikan tubuhnya. Kalau kamu melihat cacing bobit, mending jauhi aja deh. Hewan ini suka menguburkan diri di dasar laut dan cuma menyembulkan sebagian anggota tubuhnya. Beginilah cara cacing bobit memburu mangsa sambil membuka mulutnya yang mirip penjepit. Memangnya makanannya apa sih? Cacing lain dong, atau ikan yang tubuhnya sampai 7 kali lebih jumbo. Ia menggunakan 5 antena untuk mendeteksi lokasi mangsa, kemudian hap, dalam sekejap cacing ini akan menerkam dan mencengkram si mangsa dengan mulut. Belum cukup sampai di situ, sambil mencengkram, ia akan menyuntikkan bisa, lalu menarik tangkapannya menuju liang untuk kemudian disantap. Salah satu parit paling dalam di segitiga Bermuda bernama Tongue of the Ocean. Di sini juga terdapat hiu harimau. Hewan laut ini punya ciri khas belang harimau abu-abu gelap di sisi tubuhnya. Hiu harimau merupakan hiu predator terbesar kedua setelah hiu putih. Karena tubuhnya bongsor, makannya juga banyak. Ia memangsa mamalia laut, hiu kecil, pari, dan penyu hijau. Sebetulnya kamu bisa tahu umur hiu harimau cuma dengan melihat pola garisnya. Garis di tubuhnya akan pudar seiring waktu, jadi kalau si hiu masih muda, garis ini kelihatan lebih jelas. Di segitiga Bermuda juga terdapat banyak zooplankton. Organisme kecil ini punya peranan penting dalam rantai makanan hewan laut. Tapi, kalau nggak ada yang memangsanya, zooplankton akan terus tumbuh pesat hingga menutupi seluruh dunia cuma dalam waktu 4 bulan. Nah, jenis zooplankton yang terbesar adalah ubur-ubur. Ubur-ubur sudah ada sebelum dinosaurus mendominasi bumi. Kalau kandungan air di tubuh kita ada 60%, di tubuh ubur-ubur 95%. Saat ia terdampar ke pantai, sebagian besar tubuhnya akan menguap cuma dalam hitungan jam. Ada juga ubur-ubur yang hidup abadi. Ubur-ubur ini bisa kembali ke siklus polip, lalu tumbuh lagi seperti makhluk dari planet lain.
Ubur-ubur luar angkasa juga ada loh. Pada tahun 1990-an, NASA membesarkan ubur-ubur di ruang angkasa untuk mencari tahu perkembangan hewan ini tanpa gravitasi. Ubur-ubur ini bisa tumbuh sehat di ruang angkasa, dan saat kembali ke bumi, hewan ini kesulitan menyesuaikan diri. Meski belum pernah keluar angkasa, belut Eropa sudah pernah keliling dunia. Ia berangkat dari Eropa menuju Laut Sargasso, lokasi segitiga Bermuda. Saat larva, belut Eropa melayang-layang di lautan selama 3 tahun. Ia juga dikenal sebagai bunglon laut, dan selama bertahun-tahun, belut Eropa terus berganti warna dari transparan menjadi kuning, lalu perak metalik. Ia termasuk hewan nokturnal dan suka ngumpet. Wah, kamu mau temenan sama belut Eropa nggak nih saat malam-malam nyari makanan di kulkas? Cumi-cumi raksasa kurang lebih seukuran setengah panjang lapangan sepak bola. Hewan laut jumbo ini pernah terdampar di pantai Florida. Para peneliti curiga raksasa ini berasal dari Samudra Atlantik di dekat segitiga Bermuda. Cumi-cumi raksasa termasuk hewan invertebrata terpanjang, yang artinya ia nggak punya tulang punggung. Ukuran matanya paling besar di antara semua hewan, yaitu kurang lebih sebesar bola sepak. Hewan lain yang juga ada di dekat segitiga Bermuda adalah udang gua starer. Ia sangat pandai bersembunyi, sehingga nggak ada yang tahu keberadaannya sampai tahun 2011. Sebagian udang gua betina menghasilkan banyak telur. Menurut para ilmuwan, satu ekor udang bahkan bisa punya sekitar 2.000 telur. Petrel Bermuda merupakan burung khas dari Bermuda. Ia menjadi burung laut paling langka kedua di dunia. Banyak yang mengira burung ini sudah punah, tapi pada tahun 1951, petrel Bermuda terlihat di pulau ini. Pikirannya bikin merinding. Kerapu Nassau hanya bisa ditemukan di pesisir Florida Selatan. Ikan ini memburu mangsanya dengan menunggu, lalu menyergap. Buruannya termasuk kepiting dan lobster. Tubuhnya mirip vacuum cleaner karena ia bisa mengisap makanan lewat mulut besarnya. Ikan ini memiliki mekanisme pertahanan diri yang mantul abis. Seperti bunglon, ia berubah warna saat merasa terancam. Tubuhnya bisa berubah warna menjadi lebih terang atau gelap agar bisa berkamuflase. Pasti sulit dilihat ya. Kalau kamu kebetulan pergi ke segitiga Bermuda, kamu mungkin akan melihat hiu martil. Ia menggunakan kepala martilnya untuk memotong mangsa di dasar laut. Bentuk kepalanya juga bisa mempertajam penglihatannya. Ia bisa melihat hampir 360 derajat ke sekeliling, ke atas, dan ke bawah. Penyu sisik mungkin tidak terlihat mengancam, tapi hewan ini akan memakan apapun yang bisa didapatkan paruhnya yang seperti burung, spons laut, alga, dan bahkan ubur-ubur berbisa. Menu makanan mereka sebagian besar bisa dimakan, tapi lemak tubuh mereka bisa menyerap bisa dan racun sehingga mereka aman. Segitiga Bermuda juga habitat cacing bercahaya hijau. Mereka bukan benar-benar cacing, melainkan larva yang mengeluarkan cahaya terang dari organ di dekat ekor. Cahaya ini membuat makhluk lebih kecil menghampiri mereka, sehingga memudahkan mereka untuk menangkap makan siang. Seringkali mereka terlihat cukup biasa, tapi mereka memiliki jadwal tetap. Setiap malam ketiga setelah bulan purnama pada musim panas, pada waktu yang tepat, cacing bercahaya ini menyala. Kembali ke makhluk yang lebih seram di segitiga Bermuda, kamu bisa menemukan hiu goblin. Dikenal sebagai fosil hidup karena ia satu-satunya yang tersisa dari famili hewannya. Ukurannya hanya sekitar panjang lenganmu dan rupanya biasa saja, tapi perhatikan baik-baik deh saat mangsanya mendekat. Boom! Rahang hiu itu keluar dari mulutnya dan mencengkram makhluk malang itu. Begitu giginya menancap, rahangnya kembali ke dalam mulut hiu itu. Dan ya, kamu hidup di planet yang sama dengan makhluk ini. James Webb zona buaya besar yang tak terlihat menggantung di atas bumi, mengacaukan satelit, menyetrum perangkat elektronik, dan membuat para astronot pusing. Para ilmuwan menyebutnya anomali Atlantik Selatan. Dan ini agak mirip segitiga Bermuda di luar angkasa, karena hal-hal aneh terjadi di sana, dan tidak ada yang benar-benar memahami alasannya. Mau tahu lebih banyak tentang hal ini? Jadi, bumi memiliki medan magnet yang melindungi kita dari radiasi berbahaya dari matahari. Kita akan membahasnya nanti. Dan di satu titik di planet ini, tepat di atas Samudra Atlantik Selatan, pelindung itu menjadi anehnya lemah. Area ini membentang di atas Amerika Selatan dan sebagian Afrika, menciptakan semacam titik lemah magnetik. Titik lemah itu adalah kabar buruk bagi apapun yang terbang di sana.
Ketika satelit melewatinya, sistem mereka bisa mengalami gangguan. Komputer bisa membeku, data menjadi kacau, dan kadang-kadang seluruh instrumen mati total. Pada dasarnya, ini adalah versi luar angkasa dari ponselmu yang error tepat saat kamu paling membutuhkannya. Para astronot juga harus ekstra hati-hati di wilayah ini. Ketika stasiun luar angkasa internasional melewati anomali ini, tingkat radiasi melonjak. Tidak cukup untuk membahayakan siapapun, tapi jelas tidak menyenangkan. Peralatan bisa mengalami kerusakan serius. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, tapi para ilmuwan berpikir SAA mungkin menjadi petunjuk bahwa medan magnet bumi sedang bergeser. Jika itu benar, ini bisa berarti perubahan besar di masa depan bagi kita semua. Kamu lihat, anomali Atlantik Selatan terhubung dengan bagian dalam bumi yang cair. Di bawah permukaan, inti dan mantel planet ini terus bergerak, mengalir, dan saling bertabrakan. Inti luar adalah lautan logam cair yang berputar, dan mantel di atasnya adalah batuan padat yang panas. Di bawah perairan Afrika ada bedak-bedak yang bisa mendinginkan segalanya. Mantel di sana lebih panas dari biasanya, yang menyebabkan ketidakstabilan tertentu pada medan magnet di atasnya. Sedangkan di Amerika Selatan, di sana, lempeng Nazca menyeret batuan dan puing-puing ke arah inti. Hal ini mendinginkan keadaan dan menjaga medan tetap lebih stabil. Perbedaan suhu yang ekstrim seperti ini tampaknya menjadi pemicu anomali tersebut. Menurut beberapa sumber, hal ini mendorong anomali itu melintasi Atlantik. Anomali tersebut perlahan-lahan bergeser ke arah barat. Masalahnya, medan magnet bumi melindungi kita dari radiasi berbahaya dari luar angkasa, angin matahari yang kuat, perubahan suhu yang ekstrem, dan menjaga atmosfer kita tetap stabil. Namun selama jutaan tahun, kutub magnet telah beberapa kali berbalik. Ketika itu terjadi, utara menjadi selatan, selatan menjadi utara. Dan selama proses pembalikan itu, medan magnet bisa melemah. Dan beberapa ilmuwan mengira anomali Atlantik Selatan mungkin merupakan tanda peringatan sebelum terjadinya pembalikan magnetik secara penuh. Hal itu bisa berarti bencana bagi manusia, tapi kita akan membahasnya nanti. Kabar baiknya, proses pembalikan ini memakan waktu lama. Rata-rata, bumi membalik kutub magnetnya sekitar 2 kali setiap 1 juta tahun. Itu berarti pembalikan berikutnya bisa saja terjadi ratusan ribu tahun lagi. Hampir 600 juta tahun yang lalu, perisai planet kita nyaris gagal. Namun pada saat itu, hal tersebut justru bisa menjadi sesuatu yang baik. Para ilmuwan berpikir bahwa nyaris runtuhnya medan magnet ini mungkin telah memicu lonjakan evolusi besar-besaran dan membantu bentuk kehidupan kompleks pertama untuk berevolusi. Pada masa itu, selama periode yang disebut ediacaran, medan magnet melemah secara drastis dan tetap lemah selama sekitar 26 juta tahun. Dengan perlindungan yang berkurang, radiasi matahari menghilangkan gas-gas ringan dari atmosfer, menyisakan oksigen yang mengambang bebas di udara dan lautan. Oksigen itulah yang membantu organisme multiseluler pertama yang bernapas oksigen untuk melihat cahaya matahari. Makhluk-makhluk itu aneh dan lembek, hampir tidak menyerupai hewan yang kita kenal sekarang. Beberapa di antaranya berbentuk seperti gumpalan cakram, daun, atau kipas tak berbentuk yang membentang lebih dari 1 meter. Ngomong-ngomong, salah satu hewan paling awal yang diketahui, Dickinsonia, termasuk di antara mereka. Kelihatannya cukup cantik, bukan? Sekarang, bagaimana kita tahu semua ini? Semua berkat batuan. Batuan itu seperti kapsul waktu. Kristal-kristal kecil di dalamnya menyimpan kekuatan medan magnet dari ratusan ribu tahun yang lalu. Sebagai contoh, kristal tertentu dari Brasil Selatan mengungkapkan bahwa 591 juta tahun yang lalu, medan magnet bumi 30 kali lebih lemah dibandingkan sekarang. Dan batuan dari Afrika Selatan yang berusia 2 miliar tahun menunjukkan bahwa medan magnet saat itu berada pada kekuatan penuh. Sekarang, mari kita jelajahi sedikit. Jauh di bawah kaki kita terdapat inti dalam bumi. Kita terbiasa memikirkan inti itu sebagai bola padat yang sempurna, tetapi penelitian baru menunjukkan bahwa bentuknya mungkin sedang berubah. Selama 20 tahun terakhir, bagian-bagian dari inti dalam mungkin telah menonjol atau turun lebih dari 300 kaki. Itu seperti gedung pencakar langit yang muncul atau tenggelam jauh di bawah tanah di dalam planet ini. Inti ini berputar secara independen dari inti cair luar yang menciptakan medan magnet yang melindungi kita dari radiasi matahari yang berbahaya. Magnetosfer adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Tanpanya, bumi akan kehilangan atmosfernya seiring waktu. Air akan lenyap dan kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan bertahan. Pada dasarnya, ini yang membuat planet tetap hidup.
Tanpanya, bumi bisa berubah menjadi Mars yang tandus, yang kehilangan medan magnetnya miliaran tahun lalu, dan bersamaan dengan itu, hampir seluruh atmosfernya juga hilang. Jadi mengapa inti dalam planet kita mengalami deformasi? Tampaknya hal ini terjadi di tempat inti dalam yang padat bertemu dengan inti luar cair yang sangat panas. Logam cair mengalir di sekitarnya dan dikombinasikan dengan tarikan medan gravitasi yang tidak merata, kemungkinan besar membengkokkan tepinya. Para ilmuwan tidak bisa mengebor hingga ke inti untuk memeriksa teori ini. Inti itu berada 3.200 mil di bawah permukaan. Namun mereka bisa melacak gelombang seismik dari gempa bumi saat merambat melalui bumi. Mereka mengukur bagaimana gelombang kejut ini membelok, melambat, atau mempercepat. Dan ini membantu mengetahui apa yang membentuk inti dalam serta bagaimana pergerakannya. Mungkin dari situlah mereka tahu bahwa inti dalam yang padat perlahan tumbuh, membekukan lapisan demi lapisan dari inti luar yang cair. Tapi jangan khawatir, butuh waktu miliaran tahun hingga inti itu benar-benar membeku. Pada saat itu, kehidupan di bumi mungkin sudah punah juga. Matahari akan menelan planet kita jauh sebelum inti dalam bumi benar-benar berhenti bergerak. Namun sebelumnya, mari kita kembali ke topik yang sebenarnya mungkin paling membuatmu khawatir. Bagaimana jika medan magnet bumi tiba-tiba lenyap suatu hari? Nah, planet ini akan dihantam badai partikel bermuatan dari matahari. Satelit akan mulai bermasalah dan jaringan listrik akan mati. Kita akan terkena paparan radiasi UV yang lebih tinggi, jenis yang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius. Singkatnya, ini bukan kiamat seketika, tapi hidup akan jadi jauh lebih sulit. Untungnya, sekarang kita tahu bahwa medan magnet tidak akan tiba-tiba lenyap dalam semalam. Tapi medan magnet kita memang sudah perlahan melemah selama lebih dari 1 abad. Jadi seperti apa kehidupan di planet dengan medan magnet yang sangat lemah? Kamu hanya perlu membuang kompasmu. Kompas itu tidak akan lagi menunjuk ke utara, melainkan ke arah area dengan magnetisme terkuat terdekat dimanapun itu berada. Cahaya utara dan selatan akan menjadi kacau, muncul lebih dekat ke khatulistiwa, semua karena partikel bermuatan dari matahari bisa menembus atmosfer dengan lebih mudah. Satelit akan terus-menerus diserang. Partikel matahari akan merusak elektronik mereka, mengacaukan memori, dan menyebabkan apa yang disebut ilmuwan sebagai single event upsets. Sinyal radio frekuensi tinggi juga akan terganggu karena adanya elektron bebas di ionosfer. Seiring waktu yang terus berjalan, angin matahari bahkan bisa mulai mengikis lapisan ozon, membuat kita semua lebih terpapar radiasi UV yang berbahaya. Sekarang, mari kita kurangi tingkat dramanya. Medan magnet bukan satu-satunya hal yang menjaga sebuah planet tetap hidup. Mars memang kehilangan perisai magnetiknya sekitar 4 miliar tahun yang lalu, dan sebagian besar atmosfernya terhempas pergi. Tapi Venus tidak memiliki medan magnet global, namun tetap memiliki atmosfer yang tebal. Jika bumi benar-benar kehilangan medan magnetnya, kita tidak akan langsung lenyap, tetapi kehidupan pasti akan berubah, dan kita harus terbiasa dengan perubahan drastis ini. Ada sesuatu yang sangat aneh yang terjadi di 12 titik yang tersebar di seluruh bumi. The Vile Vortex, seperti kata orang-orang atau vortex jahat, adalah titik-titik menyeramkan di atas Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, dan Kutub Utara dan Selatan, di mana kekuatan-kekuatan aneh tampaknya mengambil alih. Kamu mungkin pernah mendengar yang paling terkenal, segitiga Bermuda. Dipercaya bahwa lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat terbang menghilang secara misterius di daerah ini yang terletak di antara Florida, Bermuda, dan Puerto Rico. Namun yang tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah bahwa segitiga Bermuda sebenarnya memiliki 11 saudara kandung, dan tempat-tempat lain ini bisa jadi lebih mengerikan. Mari kita mulai dengan Mohenjo-daro. Ini adalah sebuah kota yang berkembang pesat yang terletak di wilayah yang sekarang disebut Pakistan. Dibangun sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, pusat kota ini pernah menjadi rumah bagi sekitar 40.000 orang. Namun, tiba-tiba orang-orang meninggalkannya pada tahun 1700 sebelum Masehi. Pada tahun 1940-an, seorang arkeolog menemukan 39 kerangka manusia di situs tersebut yang memicu teori bahwa kota ini pernah diinvasi oleh peradaban lain. Namun sejujurnya, sulit untuk memastikannya, karena arkeologi tidak benar-benar menjelaskan kehancuran kota itu yang tiba-tiba atau hilangnya penduduknya. Maka muncullah banyak teori aneh. Salah satunya membahas tentang ras luar angkasa kuno yang mungkin pernah tinggal di sana dan angin jahat yang menyapu kota.
Kota kuno lain yang memiliki misteri serupa adalah Zimbabwe Raya. Pembangunannya dimulai pada abad ke-11 dan pada puncaknya, kota ini menampung hingga 18.000 orang. Namun karena alasan yang mungkin tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya, kota ini ditinggalkan pada abad ke-15. Para arkeolog sangat tertarik dengan tempat ini dan saat itulah keadaan menjadi semakin aneh. Mereka menemukan 8 ekor burung ini yang kini disebut burung Zimbabwe. Patung-patung batu soapstone ini ditemukan duduk di atas tiang-tiang batu yang tingginya lebih dari 90 cm. Tidak ada benda semacam ini yang pernah ditemukan di tempat lain dan maknanya masih menjadi misteri. Beberapa orang berpikir bahwa setiap burung mewakili seorang raja baru. Namun teori lain mengatakan bahwa itu adalah hewan purba yang sangat disayang oleh orang-orang yang tinggal di sana. Menambah misterinya, ada legenda setempat yang membahas tentang seorang pria aneh bertubuh pendek yang kadang-kadang terlihat berkeliaran, tapi dia selalu menghilang sebelum ada yang mendekat. Lalu ada Pulau Paskah, salah satu dari 12 Vilfortis. Pulau ini terletak di Samudra Pasifik bagian timur dan terkenal dengan hampir 1.000 patung raksasa yang disebut Moai. Kita masih belum tahu apa artinya atau bagaimana patung-patung itu dibuat. Beberapa di antaranya memiliki tinggi hampir 9 meter dan beratnya mencapai 80 ton. Saat ini tidak akan sulit untuk memindahkan dan mengukir patung-patung ini. Tapi yang kita bahas di sini adalah periode antara tahun 1100 sampai 1680. Jadi, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana mereka melakukannya. Beberapa ahli percaya bahwa patung-patung ini dibawa melintasi pulau, sementara yang lain berpikir bahwa patung-patung ini didorong dengan rol kayu. Namun teori yang paling aneh menyatakan bahwa makhluk luar angkasa ikut terlibat. Aljazair adalah negeri yang kaya akan misteri kuno, dan salah satu yang paling menarik adalah sesuatu yang disebut The Jedars. Ini adalah 13 monumen dengan dasar batu persegi dan gundukan bersudut yang dibangun antara abad ke-4 dan ke-7. Tapi bagian yang anehnya adalah tidak ada yang tahu tujuannya. Salah satunya memiliki tulisan dalam bahasa Latin, namun sudah sangat usang sehingga pesannya hampir mustahil untuk dibaca. Dugaan terbaik sejauh ini adalah bahwa monumen-monumen ini mungkin adalah makam keluarga kerajaan, meskipun tidak ada yang tahu persis siapa yang seharusnya dimakamkan di sana. Yang kita tahu adalah bahwa ada banyak mitos yang berkaitan dengan peristiwa hilang yang aneh di wilayah ini. Tempat misterius berikutnya terletak di selatan Tokyo, di Samudra Pasifik, dan disebut Segitiga Naga. Nama yang terdengar tidak asing ya. Ya, sama seperti Segitiga Bermuda, daerah ini dikenal dengan kejadian hilangnya pesawat dan kapal secara aneh. Salah satu kisah yang paling mengerikan terjadi pada tahun 1945 ketika sebuah pesawat diduga menghilang. Pilot diduga mengirim transmisi radio tepat sebelum pesawat menghilang, mengklaim bahwa ada sesuatu yang aneh yang terjadi di langit, seperti ada bukaan atau semacamnya. Meskipun kisah ini jelas menakutkan, kebenaran di baliknya dan banyak legenda segitiga naga lainnya masih diperdebatkan. Jika kamu mengetik gunung berapi Hamakulia di Google Earth, kamu akan menemukan bahwa gunung ini terletak di cincin api Hawaii. Namun, tempat ini begitu penuh misteri sehingga sulit untuk menemukan banyak informasi tentangnya. Beberapa legenda mengatakan bahwa energi listrik yang tidak biasa terdeteksi di daerah tersebut dan bahkan ada cerita tentang seorang saksi mata yang mengaku melihat sebuah pesawat yang terbang di atasnya menghilang dari radar. Tempat menakutkan lainnya adalah anomali Atlantik Selatan, yang merupakan area di bumi di mana radiasi alami mengalir di luar kendali. Meskipun hal ini tidak memengaruhi kehidupan kita sehari-hari di permukaan, namun memiliki dampak yang cukup besar pada atmosfer bumi. Radiasi di sana sangat kuat, sehingga bisa melumpuhkan komputer di dalam pesawat ruang angkasa dan mengganggu data yang dikumpulkan oleh satelit yang melewati area tersebut. Untuk mengatasinya, para ahli harus menambahkan perisai tambahan pada Stasiun Luar Angkasa Internasional. Anomali Atlantik Selatan juga terkait dengan peristiwa aneh yang dialami para astronot yang disebut fenomena visual sinar kosmik. Mereka melaporkan melihat kilatan cahaya acak atau bintang jatuh di luar angkasa, tapi itu semua hanyalah ilusi. Dari radiasi liar hingga aktivitas seismik yang aneh,
Cekungan Wharton di Samudra Hindia adalah tempat yang dikenal dengan peristiwa tektonik yang tidak biasa. Pada bulan April tahun 2012, gempa bumi besar berkekuatan 8,6 skala Richter menghantam wilayah ini. Ini dianggap sebagai gempa bumi intralempeng terbesar yang pernah tercatat, yang berarti terjadi di dalam lempeng tektonik dan bukan di perbatasannya. Hal ini menarik perhatian para ilmuwan yang sekarang berspekulasi bahwa wilayah tersebut mungkin membentuk batas baru antara lempeng Australia dan India. Namun, untuk saat ini semua masih menjadi misteri besar. Sekarang mari kita menuju ke Samudra Pasifik, lebih tepatnya lagi ke Palung New Hebrides. Palung bawah laut ini memiliki panjang sekitar 1.200 km dan lebar 70 km. Palung ini terbentuk ketika lempeng Australia bergeser ke bawah lempeng New Hebrides. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu tempat paling menyeramkan dan terdalam di lautan. Bahaya tidak hanya terjadi di laut dalam, karena palung ini telah terhubung dengan beberapa gempa bumi yang berdampak pada Kaledonia Baru dan Vanuatu. Daerah ini juga memiliki beberapa fitur aneh. Misalnya, ketika para ilmuwan menjelajahinya, mereka tidak menemukan satupun ikan grenadir di sana. Ikan ini adalah salah satu makhluk laut dalam yang paling umum yang bisa kamu lihat di palung-palung di sekitar Pasifik. Jadi, kenapa tidak ada di sekitar Palung New Hebrides? Mungkin ikan-ikan ini tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Dua foil vortex terakhir adalah Kutub Utara dan Kutub Selatan. Keduanya berada di ujung yang berlawanan dari planet kita, tapi keduanya memiliki satu kesamaan, peristiwa hilang yang aneh. Salah satu kisah paling terkenal dari Kutub Utara terjadi pada tahun 1897. 3 penjelajah pemberani memulai perjalanan untuk mencapai Kutub Utara dengan menggunakan balon udara. Tapi mereka tidak pernah menyelesaikan misi mereka. Hilangnya mereka secara misterius tetap menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan dan paling menarik dalam sejarah penjelajahan Kutub Utara. Kutub Selatan juga dikenal dengan misteri yang sama. Dipercaya bahwa ratusan orang mungkin terkubur di bawah salju dan es di benua terdingin di bumi ini. Bahkan, dengan semua kemajuan teknologi dan pengetahuan, Kutub Selatan masih sangat berbahaya bagi siapapun yang menjelajah ke sana. Suhu bisa turun hingga hampir minus 90 derajat Celcius, dan kekuatan angin bisa mencapai 322 km per jam. Dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk menjauh. Setelah kamu mengenal 12 foil vortex, aku akan memberitahu sesuatu yang lebih aneh lagi. Jika melihat peta, kamu akan menyadari bahwa tempat-tempat ini terletak sedemikian rupa sehingga terlihat sangat mirip di seluruh dunia. Inilah bagian anehnya. Jika kamu menghubungkan titik-titik di mana peristiwa yang tidak dapat dijelaskan ini terjadi, kamu akan mendapatkan bentuk geometris icosahedron. Ini bisa jadi hanya kebetulan, tapi fakta bahwa titik-titik misterius ini sesuai dengan bentuk ini membuatnya semakin menarik. Seorang mahasiswi pulang dari bekerja pada waktu di kantin dan memutuskan pergi mendaki. Dia ganti baju, berpamitan kepada teman sekamarnya, dan mencari tumpangan ke awal jalur pendakian. Gadis berusia 18 tahun ini bertemu beberapa pendaki yang baru kembali dan menanyakan arah. Hari mulai gelap, tapi mahasiswi itu terus berjalan, dan dia tidak pernah terlihat lagi. Namanya Paula Jean Weldon, dan dia hilang pada tahun 1946. Dia berjalan di sepanjang jalur setapak di dekat Bennington, sebuah kota di barat daya Vermont. Keesokan harinya teman sekamarnya melaporkan dia hilang. Polisi segera melakukan pencarian. Ratusan orang mencari di hutan di sekitar jalur setapak selama 4 minggu. Kampusnya bahkan ditutup untuk sementara agar para mahasiswa dan staf pengajar bisa ikut melakukan pencarian. Mereka kembali dengan tangan hampa. Gadis itu menghilang tanpa jejak. Paula tidak membawa tas, dia tidak membawa pakaian atau uang ekstra. Semua bukti menunjukkan dia tidak berniat pergi lebih dari beberapa jam. Ayahnya seorang insinyur industri terkenal. Dia menyalahkan sheriff lokal karena tidak melakukan penyelidikan dengan baik. Terlepas dari segala upaya yang telah dilakukan, gadis semalang itu masih belum ditemukan. Kasusnya masih belum terpecahkan hingga hari ini. Tapi ini bukan pertama kalinya seseorang hilang di hutan Vermont. Setahun sebelumnya, Middle Rivers, seorang pria 74 tahun, menjadi pemandu bagi sekelompok pemburu yang berjumlah 4 orang. Dia sampai di persimpangan jalan dengan menantunya. Midi bilang
dia akan berjalan tidak jauh ke salah satu jalur setapak. Dia tidak ingin melewatkan makan siang di camp, tapi itu kali terakhir orang melihatnya. Kelompok yang dia pandu mencarinya sepanjang sore sebelum menelepon polisi. Pencarian yang lebih ekstensif dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Pria itu pendaki yang berpengalaman dan sangat mengenal jalur tersebut. Tapi tetap saja, dia hilang. Pemadam kebakaran, sukarelawan, dan bahkan tentara tidak dapat menemukannya setelah 1 bulan pencarian. Yang mereka temukan hanyalah selongsong peluru yang ia jatuhkan di sungai terdekat. Polisi setempat masih belum bisa memecahkan kasusnya. Tidak ada yang tahu pada saat itu, tapi Midi dan Paula hanyalah permulaan. Hanya dalam waktu setengah dekade, total 5 orang menghilang di bagian Vermont ini. Tahun demi tahun berlalu, tapi belum ada yang bisa menjelaskan hilangnya mereka. Itulah kenapa daerah ini dinamai Segitiga Bennington, dari segitiga Bermuda yang terkenal, tempat kapal dan pesawat menghilang selama berabad-abad. Pada 1949, kasus orang hilang yang paling membingungkan terjadi di segitiga Bennington. Seorang veteran berusia 68 tahun menaiki bus lokal. Dia hendak pulang ke rumah setelah mengunjungi kerabatnya di St. Albans. Keluarganya mengantarnya ke terminal, dan 14 saksi mengatakan dia masih dalam bus pada pemberhentian terakhir sebelum Bennington. Tapi dia tidak pernah turun dari bus di sana. Kopernya masih ada di rak, dan sebuah jadwal bus yang masih terbuka berada di kursinya yang kosong. Pria itu menghilang begitu saja dalam bus yang sedang melaju. Ada pula hal aneh lainnya. Dia menghilang pada tanggal yang sama dengan hilangnya seorang mahasiswa 3 tahun sebelumnya. Orang termuda yang menghilang secara misterius adalah anak berusia 8 tahun. Dia ikut bersama ibunya yang bekerja di peternakan keluarga. Sang ibu pergi memberi makan babi dan meninggalkan putranya sendirian selama sekitar 1 jam. Ketika kembali, dia tidak bisa menemukan putranya. Penduduk setempat segera membentuk tim pencari dan sheriff membawa anjing pelacak. Mereka mencium jejak bau, tapi tiba-tiba hilang di persimpangan dekat area itu. Anak itu tidak pernah ditemukan. Sekali lagi ada unsur aneh dalam cerita ini. Anak itu mengenakan jaket merah terang. Hal ini harusnya membuatnya lebih terlihat oleh tim penyelamat. Lebih anehnya lagi, Paula, mahasiswi yang hilang 4 tahun sebelumnya, juga mengenakan jaket merah. Kasus orang hilang terakhir terjadi hanya 16 hari setelah anak itu lenyap dari peternakan. Seorang wanita berusia 53 tahun sedang berkemah bersama keluarganya di hutan nasional Green Mountain. Dia pergi mendaki dengan sepupunya, tapi terjadi sebuah kecelakaan. Wanita itu jatuh ke sungai. Dia kembali ke perkemahan untuk berganti pakaian. Sepupunya mengira wanita itu akan menyusulnya dan melanjutkan perjalanan sendirian. Namun, dia tidak pernah kembali. Bahkan dia tidak pernah sampai ke kemah mereka. Selama 2 pekan, 300 pencari menyisir hutan. Mereka membawa helikopter tapi tidak menemukan jejak wanita malang itu. Kasus orang hilang terakhir di segitiga Bennington memiliki akhir, tapi bukan akhir yang bahagia. Pada musim semi tahun berikutnya, para pencari menemukan perkemah malang tersebut 5,6 km dari lokasi perkemahan. Pencarian sudah dilakukan di tempat itu yang membuatnya semakin misterius. Mustahil untuk memastikan kenapa dan apa yang terjadi kepadanya. Satu-satunya kesamaan dari kelima kasus orang hilang ini adalah periode waktu dan wilayah geografisnya. Hutan lebat seluas 3 km persegi di barat daya Vermont. Daerah terpencil di Green Mountains ini bukanlah tempat yang menyenangkan. Bennington dan desa Glastonbury di dekatnya didirikan sebagai kota pertambangan dan penebangan kayu. Kondisi kehidupan di sini sangat keras. Menjelang akhir abad ke-19, penduduk setempat coba mengubah citra daerah itu menjadi tujuan wisata. Namun gunung itu tidak stabil dan banjir besar menghanyutkan impian mereka untuk hidup bahagia. Penduduk mulai pindah. Pada tahun 2010, hanya 8 orang yang tinggal di Glastonbury. Kota itu menjadi kota hantu. Pada akhir tahun 1940-an, area ini kembali menjadi sorotan karena alasan buruk. Tapi kenapa kasus-kasus orang hilang ini terus menjadi misteri dalam waktu lama? Pasti ada yang punya penjelasan yang masuk akal, bukan? Salah satu teori menyatakan adanya kesengajaan. Mungkin seseorang yang tak dikenal berniat jahat dan mencelakai orang-orang, tapi seharusnya ada pola, sedangkan di sini tidak. Atau mungkin alam penyebabnya?
Sang mahasiswi hilang pada hari yang tenang di awal musim dingin. Dia berpakaian tipis karena suhu di luar 10 derajat Celcius. Tapi di malam hari, suhu udara anjlok. Keesokan paginya suhu mencapai minus 13 derajat Celcius. Di bagian Vermont ini, cuacanya tidak dapat diprediksi. Cuaca bisa sangat berangin, khususnya di musim dingin. Apa mungkin cuaca buruk dan hutan yang lebat membingungkan orang-orang yang hilang? Baru-baru ini, kasus orang hilang yang sangat mirip terjadi di sini. Seorang mahasiswa tersesat di tengah kabut tebal di puncak Gunung Glastonbury. Saat dia tidak kembali ke rumah, tunangannya menelepon polisi. Polisi segera mencarinya, tapi terlalu gelap dan berkabut untuk melihat apapun. Untungnya, dia ditemukan keesokan paginya. Dia tersesat karena kabut yang tebal. Dia berhasil menemukan jalan kembali ke jalur setelah kondisi cuaca membaik. Kisah ini memiliki akhir bahagia. Tapi bisakah kejadian ini menjelaskan apa yang terjadi pada orang-orang hilang lebih dari 70 tahun yang lalu? Pegunungan di sekitar Bennington penuh dengan lubang-lubang tambang yang ditinggalkan. Sebuah pengingat akan sejarah kota ini. Seorang pendaki yang tersesat dalam kabut bisa saja terjatuh ke salah satu sumur ini. Mereka tidak akan bisa keluar. Daerah ini sangat terpencil sehingga tidak ada yang bisa menemukan mereka. Bahaya kedua adalah binatang buas. Beruang hitam adalah hewan asal New England. Klub pendaki gunung setempat menyarankan pengunjung untuk menyimpan makanan di kotak khusus agar tidak menarik perhatian beruang. Hutan Nasional Green Mountain terletak di tengah-tengah segitiga Bennington. Saat ini, tempat rekreasi populer ini dapat dijangkau dalam satu hari perjalanan oleh 70 juta orang. Orang-orang datang ke sini untuk berkemah, mendaki, dan bersepeda gunung. Tapi apakah mereka semua tahu tentang 5 orang yang hilang secara misterius? Aku tidak akan berani menjelajah ke tempat terpencil di hutan Vermont ini sekarang. Kenapa hanya segitiga Bermuda yang menjadi terkenal? Kita tahu bahwa ada juga segitiga misterius lainnya di mana kapal-kapal menghilang karena alasan yang aneh. Segitiga yang akan kita kunjungi mungkin bagimu jauh lebih berbahaya dan menakutkan daripada segitiga Bermuda. Banyak orang yang bercerita tentang kapal luar angkasa, portal ke dimensi lain, atau Atlantis di wilayah Bermuda. Dan kamu mungkin pernah mendengar semua hal ini. Tapi segitiga yang kubicarakan ini memiliki legenda lain. Bayangkan kamu sedang berlayar dengan kapalmu, melihat sebuah kapal bundar di tengah lautan yang tak berujung. Seorang wanita misterius berdiri di atas dek kapal aneh ini sambil menatapmu. Ya, cerita-cerita seperti itu beredar di sekitar segitiga naga. Jika kamu mencoba mencari tahu sesuatu tentang tempat ini, kamu akan menemukan bahwa bahkan lokasi segitiga ini pun masih menjadi misteri. Tempat ini terletak di dekat pantai Jepang di Samudra Pasifik. Segitiga ini memanjang dari Jepang ke Kepulauan Bonin dan menyentuh Laut Filipina. Tapi ini bukan geolokasi yang tepat. Beberapa catatan mengatakan segitiga tersebut berada 110 km di sebelah timur pantai Jepang, sementara yang lain mengatakan jaraknya sekitar 1.200 km. Perbedaan koordinat ini disebabkan karena wilayah di mana segitiga itu berada tidak ditandai pada peta manapun. Dimensi yang tepat dari perairan ini masih belum diketahui. Segitiga naga juga disebut segitiga Bermuda Pasifik. Segitiga ini seperti saudara kembar yang jahat tapi lebih tua. Faktanya adalah bahwa laporan tentang hilangnya kapal-kapal secara aneh di wilayah ini muncul jauh lebih awal daripada laporan tentang segitiga Bermuda. Untuk pertama kalinya, orang-orang mengetahui tentang kekuatan misterius tempat ini pada abad ke-13. Cucu Genghis Khan mengirim 40.000 orang dengan kapal menuju Jepang untuk menaklukkan negara tersebut. Rute mereka melewati segitiga naga. Tapi orang-orang ini tidak bisa mencapai pantai karena topan di zona ini, jadi semua kapal tenggelam. Setelah kejadian ini, cucu Genghis Khan berubah pikiran untuk menyerang negara tersebut. Segera setelah itu, orang-orang di Jepang mulai percaya bahwa tempat ini memiliki kekuatan magis.
Di dunia modern, para penyelam dan arkeolog telah mencoba untuk memutuskan apakah cerita ini benar. Mereka telah menjelajahi dasar segitiga dan menemukan artefak dari armada Mongolia yang tenggelam. Beberapa abad kemudian, di awal tahun 1800-an, cerita lain terjadi di sana. Para pelaut yang melakukan perjalanan melalui segitiga naga melihat sebuah kapal aneh yang terlihat mirip dengan peralatan Jepang untuk membakar dupa. Hanya ada satu orang di kapal itu, dia adalah seorang wanita misterius. Tapi tidak ada yang tahu siapa dia. Pada tahun 1940-an dan 50-an, laporan tentang kapal yang menghilang di wilayah segitiga mulai berdatangan. Perahu nelayan dan kapal-kapal besar hilang. Jepang mengirim sebuah kapal penelitian ke sana untuk mencari tahu penyebab hilangnya kapal-kapal tersebut. Tapi kapal dengan 31 awak itu juga hilang. Bangkai kapal penelitian itu ditemukan kemudian, tapi tidak ada yang menemukan para awak kapal. Orang-orang mulai mengingat legenda tentang tempat ini. Menurut salah satu mitos, naga hidup di bawah permukaan laut. Mereka menghancurkan kapal dan membawa manusia untuk memuaskan rasa lapar mereka. Kisah-kisah seperti itu sudah berusia ribuan tahun, tapi seiring berjalannya waktu, selain dongeng, hipotesis ilmiah mulai bermunculan. Para ilmuwan mencoba mencari tahu apa yang aneh dari tempat ini. Salah satunya mengatakan bahwa arus dingin dan panas bercampur dan kemudian melewati area yang menarik gelombang elektromagnetik yang kuat. Ketika arus panas dan dingin yang bercampur ini bertemu dengan gelombang-gelombang ini, itu membentuk interferensi elektromagnetik. Peralatan elektronik di kapal mulai rusak dan perangkat navigasi rusak. Pada saat ini badai mulai terjadi dan kapal menjadi tidak berdaya. Mereka tidak dapat mengirim sinyal mara bahaya atau menentukan lokasi mereka. Teori lain mengatakan ada gunung berapi bawah laut berada di dasar segitiga. Gunung berapi ini memuntahkan ratusan ribu ton magma, mengaduk-ngaduk air, dan menciptakan ombak raksasa. Aktivitas seismik sering terjadi di lepas pantai Jepang, jadi teori ini cukup logis. Selain itu, aktivitas vulkanik juga dapat menjelaskan legenda kuno tentang naga bawah laut. Selain itu, pulau-pulau sering muncul dan menghilang di wilayah ini ketika magma mendingin di bawah air dan menciptakan lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan tersebut bergerak ke atas dan membentuk daratan. Kemudian selama letusan berikutnya, pulau-pulau itu runtuh dan tenggelam ke dalam air, tapi beberapa di antaranya tetap ada. Jadi bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar, lalu sebuah pulau besar muncul dari bawah laut dan meretakkan lambung kapal tersebut. Mungkin metanahidrat menghancurkan kapal. Zat ini keluar dari kerak bumi, membentuk gelembung besar di dalam air, naik dan meledak. Gelembung raksasa seperti itu dapat merusak lambung kapal atau bahkan menghancurkan kapal. Bagaimanapun, para ilmuwan belum mengetahui secara pasti alasan hilangnya kapal-kapal. Secara umum, semua kasus misterius yang pernah terjadi di tempat itu kemungkinan besar tidak lebih dari legenda. Segitiga naga dan Bermuda berada di lautan, tapi bagaimana dengan segitiga di danau? Segitiga ini terletak di antara Michigan dan Wisconsin, tepat di dalam Danau Michigan. Pada tahun 1950, sebuah pesawat dengan 108 penumpang di dalamnya menghilang tanpa jejak saat terbang di atas danau. Saat pencarian dimulai, tim penyelamat menemukan beberapa bagian pesawat di atas air. Selain pesawat, banyak kapal yang hilang di sana. Kadang-kadang orang menghilang begitu saja dari kapal. Salah satu kasus seperti itu terjadi pada tahun 1937. Kapal tersebut sedang berlayar melewati segitiga Danau Michigan ketika Kapten George Donner beristirahat di kabinnya. 3 jam kemudian, salah satu awak kapal mengetuk pintu dan membangunkan sang kapten. Tapi tidak ada yang menjawab. Ketika menyadari ada yang tidak beres, pelaut tersebut masuk ke dalam, tapi dia tidak melihat siapapun di sana. Kapten kapal itu tampaknya telah menghilang, awak kapal tidak dapat menemukannya. Hingga kini, hilangnya Kapten George Donner masih menjadi misteri yang belum terjawab. Ini mungkin hanya fiksi, tapi segitiga Danau Michigan memang menyeramkan. Bagaimana dengan segitiga yang ada di darat? Ini adalah segitiga Bennington. Terletak di bagian barat daya Vermont, Amerika Serikat. Ini adalah tempat yang harus kamu hindari.
Ada banyak cerita menakutkan di sekitarnya, tapi terserah kamu untuk memutuskan apakah cerita-cerita itu benar atau tidak. Pada bulan November 1945, sekelompok pemburu melewati daerah ini. Seorang pria berusia 74 tahun berjalan di depan kelompok tersebut dan tepat di depan mata beberapa orang, dia melangkah dan menghilang. Tidak ada yang bisa menemukannya. Para pemburu memanggil tim penyelamat, tapi itu tidak membantu. Pada bulan Desember 1946, beberapa siswa pergi berkemah. Seorang gadis berusia 18 tahun memimpin sebuah kelompok besar. Dia berjalan beberapa meter ke depan untuk mencari tahu kemana harus pergi selanjutnya dan menghilang. Para turis menelpon polisi, petugas mulai mencari di daerah tersebut dan FBI bergabung dengan mereka. Mereka mendapatkan beberapa informasi dari penduduk setempat yang tinggal di kota terdekat. Mereka mengatakan ada seorang gadis yang mirip dengan deskripsi tersebut telah berjalan dengan seorang pria yang jauh lebih tua darinya. Mereka berdua pergi dengan mobil dan tidak pernah terlihat lagi. Tak lama kemudian, sebuah kendaraan serupa ditemukan tidak jauh dari New York. Mobil itu terbakar sehingga polisi dan para ahli tidak dapat memastikan bahwa gadis yang hilang itu ada di dalamnya. 3 tahun kemudian, seorang pria menghilang di wilayah segitiga tersebut. Dia sedang menunggu bus di pemberhentian terakhir. Ketika bus tiba, dia masuk ke dalam tapi tidak sampai ke tempat tujuan. Dia tidak turun dari bus dan tidak muncul di tempat lain. Polisi tidak dapat menemukan jejak orang yang hilang itu. Tapi kasus yang paling mengerikan terjadi pada tahun 1950. Di dekat segitiga Bennington, seorang wanita mengendarai truk bersama putranya yang masih kecil. Dia menghentikan mobilnya dan pergi selama beberapa menit untuk mampir ke toko atau pom bensin. Tapi saat dia kembali, tidak ada seorang pun di dalam mobil. Polisi pun menyisir area tersebut. Dalam pencarian itu, mereka menggunakan anjing pelacak yang berhasil menemukan jejak anak itu. Anjing-anjing itu mengikuti jejak tersebut dan berhenti di satu tempat di hutan. Jejak itu berakhir di sana. Dan tahukah kamu tempat apa itu? Tempat di mana siswi yang memimpin perkemahan di tahun 1946 menghilang. Tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang perairan misterius yang dinamai sesuai dengan nama penjelajah Inggris terkenal, Sir Francis Drake. Meskipun Sir Francis sendiri tidak pernah berlayar melewati perairan ini, salah satu kapalnya pernah melintas di dekat lokasi ini, dan dia menemukan bahwa Samudra Atlantik dan Pasifik itu terhubung. Itulah sebabnya daerah ini dinamai Drake Passage atau Selat Drake pada tahun 1578. Tak lama kemudian, selat ini menjadi terkenal karena beberapa kejadian menghilang secara misterius. Selat ini mendapat reputasi sebagai bentangan air yang paling berat dan tak terduga di dunia. Sekarang, area ini dikenal dengan angin kencang dan lautnya yang ganas, dengan ombak yang dapat mencapai ketinggian hingga 18 meter. Selat ini juga memiliki arus yang kuat dengan kecepatan yang tidak ada duanya. Ini sepertinya awal yang baik untuk paragraf pembuka buku petualangan, kan? Tentu, tapi bukan berarti tempat itu tidak nyata. Kalau kamu memutuskan untuk melakukan perjalanan antara ujung selatan Amerika Selatan dan ujung selatan semenanjung Antartika, kamu akan menemukan Selat Drake yang terkenal itu. Saat ini kita menyebut tempat ini Selat Drake, tapi penduduk setempat masih yakin bahwa tempat ini seharusnya dinamai sesuai dengan nama penjelajah Spanyol Francisco de Oces. Dia adalah seorang penjelajah Spanyol yang pada tahun 1525 memimpin ekspedisi Eropa yang pertama untuk menjelajahi Selat Drake. Perjalanan ini merupakan bagian dari upaya Spanyol untuk menemukan rute baru ke kepulauan rempah-rempah di Hindia Timur. Oces dan 2 kapalnya, San Lesmes dan Santiago, berlayar melewati Selat Magellan dan masuk ke Selat Drake. Di sana mereka menghadapi cuaca yang berbahaya dan laut yang ganas. Meskipun mengalami kesulitan, mereka berhasil melalui selat tersebut dan menjadi orang Eropa pertama yang diketahui telah melakukannya. Namun, ekspedisi ini gagal menemukan rute perdagangan baru dan para kru kembali ke Spanyol tanpa penemuan yang signifikan. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1616, kapal lain yang dikapteni oleh penjelajah Belanda, Willem Schouten, melakukan salah satu pelayaran tersukses melewati Selat Drake.
Terlepas dari kesulitan mengarungi lautan yang sering bergejolak, pada akhirnya Selat Drake menjadi bagian penting dari rute perdagangan internasional pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Namun daerah berbahaya ini menyimpan banyak rahasia. Catatan salah satu peristiwa paling terkenal yang terjadi di sini membawa kita kembali ke tahun 1914. Saat itu, seorang penjelajah Inggris bernama Shackleton ingin melakukan perjalanan ke Antartika dengan 27 orang yang terbagi dalam 2 kapal. Kedua kapal tersebut diberi nama Endurance dan Aurora. Para penjelajah itu ingin memeriksa 2 rute yang mencapai benua tersebut. Namun pada tahun 1915, Endurance terjebak dalam es saat melintasi Selat Drake dan perlahan-lahan hancur. Shackleton dan krunya harus meninggalkan kapal dan hanya bisa mengumpulkan beberapa barang pribadi. Endurance akhirnya tenggelam dan para kru harus bertahan hidup di atas es untuk sementara waktu. Misi berubah dari penjelajahan menjadi usaha bertahan hidup dan baru pada tahun 1916 semua orang berhasil diselamatkan. Aurora mengalami nasib serupa. Kapal ini juga terjebak di es dan 3 orang hilang di lautan sebelum kru lainnya berhasil diselamatkan pada tahun 1917. Selama bertahun-tahun, kapal Endurance dianggap telah hilang selamanya. Namun pada tahun 2022, sekelompok spesialis melakukan perjalanan untuk menemukannya. Mereka berangkat dari Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 5 Februari. Pemimpin kelompok tersebut mengatakan bahwa ini kemungkinan besar merupakan pencarian kapal karam tersulit dalam sejarah. Mereka menggunakan peralatan khusus untuk menemukan kapal di bawah air dan kemudian menggunakan kamera bawah air khusus untuk melihat lebih dekat. Para anggota tim yakin bahwa mereka telah menemukan Endurance karena kapal ini berada di tempat yang sangat jarang dikunjungi kapal. Meskipun berada di kedalaman 10.000 kaki atau 3.000 meter di bawah air, Endurance tidak terlihat lusuh. Kapal ini sebenarnya cukup terawat dengan baik untuk ukuran kapal yang telah berada di bawah air selama lebih dari 100 tahun. Para penjelajah bahkan masih bisa melihat kata Endurance yang tertulis di badan kapal. Namun bukan hanya kapal yang mengalami kesulitan di Selat Drake. Sebuah pesawat dengan 38 orang di dalamnya tampaknya menghilang di atas Selat Drake pada tahun 2019, menurut pihak berwenang Chili. Diyakini pesawat tersebut memasuki perairan yang dingin dan ganas di selat tersebut. Tim penyelamat menggunakan kapal, pesawat, dan satelit untuk mencari pesawat yang hilang beserta penumpangnya di area tempat pesawat itu terakhir kali mengirim pesan. Namun, kondisi yang keras di Selat Drake membuat pencarian menjadi sangat sulit. Lokasi persisnya tampak kecelakaan itu terjadi akhirnya ditemukan, tapi tidak ada yang selamat. Viking Polaris juga salah satu kapal yang mengalami kerusakan di selat itu. Meskipun kapal ini dirancang untuk kondisi yang sulit, kapal ini lebih cepat dari kebanyakan kapal dan lebih stabil, karena ada peralatan khusus yang menjaganya tetap seimbang. Suatu malam pada tahun 2022, ombak memang besar, tapi kapal itu tampaknya baik-baik saja dalam cuaca buruk. Namun dalam perjalanan kembali ke pelabuhan di Ushuaia, Argentina, ombak besar tiba-tiba menghantam kapal tanpa peringatan. Orang-orang di atas kapal merasa seperti menabrak gunung es. Gelombang raksasa jauh lebih tinggi daripada ombak lain di sekitarnya dan sangat tidak terduga. Para ilmuwan masih belum mengetahui secara pasti alasan gelombang ini terjadi. Ketika gelombang raksasa ini menghantam kapal Viking Polaris, jendela kapal di dek kedua langsung hancur. Beberapa orang di kapal terluka, tapi untungnya sebagian besar dari mereka telah dilatih dengan baik sebelum menaiki kapal dan tahu apa yang harus mereka lakukan dalam keadaan darurat. Awak kapal juga sangat baik dalam membantu para penumpang. Sebagian besar dari mereka bahkan menyatakan bahwa mereka akan menaiki kapal tersebut untuk kedua kalinya, meskipun menghadapi pengalaman tak terduga seperti itu. Kapal tersebut akhirnya berhasil mencapai pelabuhan tanpa mengalami kerusakan lebih lanjut. Namun apa yang membuat wilayah ini begitu sulit untuk diseberangi? Pertama, Selat Drake adalah area perairan yang luas dan dalam. Lebarnya sekitar 805 km dan memiliki kedalaman 4.500 meter. Bahkan, pelaut paling berpengalaman yang melintasi jalur ini setiap tahun mengatakan bahwa jalur ini bisa berbahaya, tidak dapat diprediksi dan bahkan menakutkan. Dan itu pun dengan mempertimbangkan teknologi modern yang kita miliki saat ini.
Daerah ini merupakan tempat bersatunya suhu hangat dan dingin yang dapat mengakibatkan badai dahsyat. Angin kencang dari barat mendorong air dari Samudra Pasifik menuju selat, menciptakan ombak dan gelombang yang dapat mencapai 9 meter atau lebih. Jika terjadi kecelakaan di sini, situasinya bisa lebih cepat menjadi parah daripada di tempat lain. Selat Drake adalah bagian dari lautan yang airnya sangat dingin dan memiliki arus yang kuat. Dasar lautan di sana juga tidak stabil, sehingga lebih sulit untuk menemukan benda-benda seperti pesawat atau kapal. Saat ini kita memiliki teknologi modern yang membantu kita merasa aman, bahkan ketika kita melewati lautan yang ganas. Namun, jika kamu berencana untuk melakukan perjalanan dengan kapal ke Antartika, pastikan kamu siap menghadapi laut yang ganas di Selat Drake dan merasa sedikit tidak nyaman. Hal ini dapat terjadi bahkan pada orang yang paling berpengalaman sekalipun ketika perairannya berombak, tapi akan sangat sulit jika ini adalah kali pertamamu. Beberapa orang membawa obat untuk menghindari rasa mual, seperti permen karet jahe atau gelang beraroma. Sebagian lainnya merasa terbantu dengan melihat cakrawala. Cari tahu apa saja untuk mengetahui apa yang cocok untukmu. Begitu tiba di Selat Drake, kamu akan terkejut melihat banyak sekali hewan yang hidup di sana. Kamu bisa melihat berbagai jenis lumba-lumba, burung, paus, dan penguin. Air di Selat Drake juga baik untuk hewan kecil seperti plankton dan krill, yang biasanya menjadi menu makanan hewan besar seperti paus, penguin, dan anjing laut. Begitu makin dekat dengan Antartika, coba cari kepulauan South Shetland. Ini mungkin daratan pertama yang akan kamu lihat. Kepulauan ini juga terletak di semenanjung Antartika dan pertama kali ditemukan pada tahun 1819 oleh penjelajah Inggris, William Smith. Kepulauan South Shetland merupakan rumah bagi beberapa gunung berapi aktif, termasuk Deception Island atau Pulau Penipu dan Gunung Fenton. Di pulau-pulau ini juga kamu bisa menemukan sejumlah spesies endemik, termasuk penguin gento Kepulauan Shetland Selatan yang hanya ditemukan di pulau ini. Sebagai seorang pelaut berpengalaman dan orang pertama yang pernah berlayar tanpa henti sendirian mengelilingi Amerika Utara dan Selatan, Matt Rutherford telah melihat banyak hal selama pelayarannya. Namun apa yang dilihatnya pada tahun 2013 saat berlayar di perairan Atlantik bersama rekannya sungguh luar biasa. Sekitar 1.287 km di lepas pantai Bermuda, tidak jauh dari segitiga Bermuda yang terkenal, mereka melihat sebuah kapal yang tampak bergerak dengan sendirinya. Layarnya tidak terkembang dan motornya tidak menyala. Para pelaut memutuskan untuk memeriksa apakah ada seseorang yang membutuhkan bantuan mereka di atas kapal. Jadi mereka bergerak mendekati kapal misterius itu. Sesampainya di sana, keadaan menjadi semakin aneh ketika mereka menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk hidup di kapal tersebut. Rutherford mulai merekam untuk mendokumentasikan penemuan mereka. Kapal itu terlihat sangat terbengkalai dan mereka berharap akan menemukan hal-hal yang cukup menakutkan di dalamnya. Namun, hal itu tidak menghentikan Rutherford untuk memeriksa kapal tersebut. Kapal yang ternyata bernama Wolfhound itu tampak seperti perahu kelas atas, mungkin berharga ratusan ribu dolar. Cukup aneh menemukannya terapung dengan sendirinya di tengah lautan. Sepertinya siapapun yang meninggalkannya pergi dengan terburu-buru. Ada pakaian dan barang-barang pribadi lainnya di seluruh kabin utama. Beberapa bagian langit-langit telah jatuh dan beberapa laci terbuka. Para pelaut pemberani itu memutuskan untuk menarik kapal hantu itu kembali ke Bermuda. Hal itu tidak mudah karena Wolfhound lebih besar dan lebih berat dari kapal mereka. Setelah berhari-hari di laut, para kru kapal kehabisan bahan bakar dan meminta sebuah kapal kargo yang lewat untuk berhenti dan memberi mereka bensin. Mereka terus menarik Wolfhound hingga tali penariknya melilit kemudi dan mereka menyadari bahwa mereka bisa terdampar di segitiga Bermuda. Jadi mereka harus meninggalkan kapal. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Wolfhound berakhir di tengah lautan mungkin akan tetap menjadi misteri. Rumornya kapal itu milik anggota Royal Irish Yacht Club. Kapal tersebut sedang melakukan pelayaran pertamanya dari Connecticut ke Bermuda dan kemudian Antigua. Kapal ini mengalami badai dahsyat sekitar 643 km jauhnya dari Delaware. Angin begitu kencang sehingga kapal pesiar itu mengalami 2 kali kandas.
sebuah kapal kargo Yunani menyelamatkan para kru. Mereka meninggalkan kapal dengan suar darurat menyala. Para awak kapal yang diselamatkan menceritakan bahwa mereka melihat kapal itu tenggelam, yang hanya menambah lebih banyak pertanyaan pada cerita tersebut. Bagaimana kapal itu bisa kembali ke permukaan? Apakah segitiga Bermuda ada hubungannya dengan itu? Christopher Columbus sendiri melaporkan beberapa aktivitas kompas yang tidak biasa yang terjadi di daerah misterius ini ketika dia sedang dalam perjalanan ke dunia baru. Terlepas dari cerita lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat yang menghilang di daerah tersebut, daerah ini tetap menjadi salah satu rute pelayaran yang paling banyak dilalui di dunia. Beberapa orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini memecahkan misteri segitiga Bermuda. Hal ini masuk akal karena semakin sibuk daerah tersebut, semakin banyak kecelakaan yang terjadi di sana. Tapi sekali lagi, bukan jumlah orang hilang yang membuat tempat ini begitu misterius, melainkan kurangnya penjelasan dan reruntuhan kapal yang hilang untuk selamanya. Kapal pertama yang dikonfirmasi menghilang di segitiga Bermuda adalah USS Pickering. Pada tahun 1800, kapal ini berangkat dari Amerika Serikat menuju Hindia Barat. Kapal tersebut berlayar ke segitiga Bermuda bersama dengan 90 orang awaknya. Tidak ada yang pernah mendengar kabar dari mereka sejak saat itu. Penjelasan yang populer adalah bahwa kapal tersebut dihantam badai. Tetapi karena tidak ada yang menemukan reruntuhan kapal, kita tidak akan pernah tahu pasti. Kapal terbesar yang pernah menghilang di daerah misterius ini adalah USS Cyclops. Pada bulan Maret 1918 dengan membawa 306 awak, USS Cyclops meninggalkan Barbados dan kembali ke Baltimore. Kapal ini melewati segitiga Bermuda dalam perjalanannya dan menghilang begitu saja, atau lebih tepatnya ke dalam air. Cyclops tidak pernah mengirimkan sinyal bahaya dan menghilang tanpa penjelasan atau jejak apapun. Segitiga Bermuda bukanlah satu-satunya tempat di dunia di mana kapal hilang atau muncul kembali secara misterius. Salah satu kisah kapal hantu yang paling terkenal adalah SS Baichimo. Kapal kargo besar ini dibangun di Swedia. Pada tanggal 1 Oktober 1931, kapal ini terjebak dalam bongkahan es. Awak kapal memutuskan untuk menunggu dan berhasil membebaskan diri setelah beberapa hari. Hanya untuk terjebak lagi dalam waktu kurang dari seminggu. Kali ini mereka tidak berhasil keluar. Sebuah tim penyelamat pergi melalui udara untuk menyelamatkan 22 anggota kru. 15 orang lainnya bertahan di tempat penampungan kayu yang mereka bangun tidak jauh dari kapal. Rencana mereka adalah menunggu musim dingin dan kembali ke kapal. Pada akhir November, badai salju yang kuat menerjang daerah itu. Ketika badai itu berakhir, Baichimo tampaknya telah hilang bersama badai. Sang kapten memutuskan bahwa kapal itu pasti telah pecah dan tenggelam. Namun beberapa hari kemudian, seorang pemburu lokal memberitahu mereka bahwa dia telah melihat kapal itu sekitar 72 km jauhnya dari kamp mereka. Para kru berhasil menemukan kapal tersebut dan mengambil kargo yang paling berharga dari palka kapal. Mereka sempat khawatir bahwa Baichimo tidak akan bisa bertahan melewati musim dingin yang berat itu, tapi ternyata kapal itu berhasil bertahan. Setelah esnya habis, kapal ini melayang dan akhirnya hanyut di sepanjang pantai Kanada dan Alaska. Banyak orang yang melaporkan melihat kapal hantu ini di lautan lepas. Beberapa bahkan mencoba menaikinya untuk menyelamatkan kapal tersebut. Tetapi cuaca tidak memungkinkan. Terakhir kali seseorang melihat SS Baichimo adalah pada tahun 1969, 38 tahun setelah para awaknya meninggalkan kapal tersebut. Kapal itu mungkin masih terapung-apung di suatu tempat di lautan. Kisah MV Hoita terjadi di Pasifik Selatan. Kapal ini awalnya adalah kapal pesiar mewah dari kayu. Setelah melayani selama 20 tahun untuk berbagai pemilik, kapal ini menjadi kapal dagang. Pada tahun 1959, kapal ini melakukan pelayaran dagang yang seharusnya berlangsung selama 2 hari. Ketika kapal ini tidak sampai ke tujuan tepat waktu, awalnya tidak ada yang khawatir karena banyak hal yang terjadi di perairan terbuka. Setelah 1 hari berikutnya dan tidak ada sinyal bahaya dari Hoita, jelaslah bahwa ada sesuatu yang serius yang terjadi dengannya. Ada 25 orang di kapal dan keluarga mereka ingin menemukan mereka. Kru pencarian dan penyelamatan bekerja keras selama 6 hari, mencari kapal atau setidaknya reruntuhan kapal di area seluas hampir 259.000 km persegi, yang 1,5 kali lebih besar dari Florida. Sayangnya,
Misi tersebut harus kembali tanpa hasil. Sepertinya Hoyita telah menghilang tanpa jejak. Sebulan kemudian, sebuah kapal dagang lain melihat Hoyita terombang-ambing di lautan, bermil-mil jauhnya dari rute semula. Dan tidak ada satupun awak kapal atau penumpang yang berada di kapal. Kargo kapal juga telah hilang. Sekoci-sekoci juga sudah tidak ada, jadi orang-orang pasti telah melarikan diri dari kapal dengan harapan bisa menyelamatkan diri. Ternyata, para kru kapal telah berusaha mencari bantuan dengan menyetel radio ke saluran marabahaya internasional. Tetapi, kabel yang rusak tidak memungkinkan mereka mengirim sinyal lebih jauh dari 3 km. Sepertinya, ketika mereka meninggalkan kapal, para kru membawa buku catatan dan kami masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Hoyita. Anggota keluarga dari mereka yang berada di kapal masih mencari jawabannya. Seorang profesor menyatakan bahwa pasti ada pipa berkarat yang bocor dan membanjiri kapal. Tapi kemungkinan besar kita tidak akan pernah tahu pasti. Di Samudra Pasifik dekat Jepang terdapat area yang dijuluki Laut Iblis. Tempat ini diyakini sebagai salah satu dari 12 pusaran air di sekeliling bumi. Beberapa orang mengklaim bahwa pusaran air yang mengerikan memiliki hal-hal aneh yang terjadi di dalamnya. Karena tarikan gelombang elektromagnetik planet ini lebih kuat di sana daripada di tempat lain. Kapal paling terkenal yang menghilang di daerah tersebut adalah kapal patroli perikanan pada tahun 1952. Kapal tersebut pergi ke sana untuk menyelidiki kapal-kapal yang hilang sebelumnya dan menghilang bersama dengan 31 orang awaknya. Para ilmuwan yang tidak percaya bahwa itu adalah penghilangan misterius menyalahkan letusan gunung berapi bawah laut atas apa yang terjadi. Apa bisa kita perkirakan berapa jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda? Apa lenyapnya alat transportasi itu karena kesalahan manusia atau fenomena cuaca? Yuk kita cari tahu. Ada kisah menggelitik tentang SS Cotopaxi. Kapal ini lenyap tahun 1925 dalam pelayaran dari Charleston, South Carolina ke Havana. Kapal ini nggak pernah sampai di tujuan. Bertahun-tahun kemudian di tahun 1980-an, sebuah bangkai kapal ditemukan 65 km di lepas pantai Augustine, Florida. Karena para spesialis nggak bisa menentukan secara pasti kapal apa itu dan dari mana asalnya, mereka menjulukinya bangkai kapal beruang. Butuh kerja bertahun-tahun lagi yang terutama dilakukan oleh ahli biologi kelautan untuk mengenali bahwa ini memang bangkai SS Cotopaxi yang hilang. Ini dikonfirmasi bulan Januari 2020. Bagaimana kapal itu muncul lagi begitu saja dan bagaimana ia sampai di sana sebab bangkai kapal misterius ini bahkan enggak di segitiga Bermuda. Yuk kita lihat siapa penemu istilah segitiga Bermuda ini. Apa kamu benar-benar bisa nunjukin segitiga ini di peta? Enggak, ini juga bukan lokasi yang diakui secara resmi. Segitiga Bermuda enggak muncul di peta dunia manapun. Tak seorang pun yang sepakat tentang batas pastinya. Yang ada cuma asumsi dengan perkiraan luas area seluruhnya antara 1.300.000 sampai 3.900.000 km persegi. Menurut semua perkiraan, area itu samar-samar membentuk segitiga. Di tahun 1964, seorang penulis Amerika bernama Vincent Hayes Geddes untuk pertama kali menemukan ide ini saat menulis artikel untuk majalah Argosy. Dia memakai nama segitiga Bermuda untuk menggambarkan area berbentuk segitiga yang telah menghancurkan ratusan kapal dan pesawat tanpa jejak. Sulit sekali memperoleh jumlah kapal dan pesawat yang hilang, sebab beberapa kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Bangkainya enggak ditemukan di wilayah itu, tapi kisah-kisah yang tercatat bisa membantu kita. Legenda tentang segitiga Bermuda kembali ke abad ke-15, seperti kisah penjelajah Italia Christopher Columbus. Saat berlayar di perairan Atlantik, dia melewati lokasi ini di akhir tahun 1400-an. Di tempat yang sekarang kita kenal sebagai segitiga Bermuda, dia lihat nyala api sangat besar yang kelihatannya baru saja jatuh ke laut. Lalu, dia lihat kilatan sinar aneh di kejauhan di lokasi yang sama persis. Kayak banyak pelaut lain, sejak saat itu kompasnya jadi tak berfungsi. Penerbangan 19, sebuah pesawat angkatan laut dalam jadwal rutinnya di tahun 1945 juga memulai legenda segitiga Bermuda. Pesawat ini dipimpin Letnan Charles Taylor dan tercatat dia tersesat di segitiga itu tanpa alasan.
Karena saat itu para pilot belum punya GPS, mereka harus mempercayai kompas dan mencatat bagaimana mereka telah terbang ke arah tertentu dengan kecepatan itu. Enggak lama setelah tugasnya selesai, kedua kompas di atas pesawat itu menjadi rusak. Berbagai catatan yang ditemukan setelah lenyapnya pesawat itu juga mengindikasikan Taylor nggak punya arloji di hari itu. Laporan pertama menyatakan bahwa penyebab kejadian nahas ini adalah kesalahan pilot. Tapi karena orang nggak puas dengan hasil ini, maka diubah menjadi penyebab atau alasan tak diketahui setelah beberapa ulasan. Seorang pilot yang selamat bernama Bruce Gernon bilang dia melewati kabut elektronik saat berada di atas segitiga itu, membuat perjalanannya menembus waktu. Di tahun 1970, saat insiden ini terjadi, dia sedang menerbangkan pesawatnya saat pesawat itu dikelilingi dua awan raksasa yang membentuk pusaran dan spiral. Kayak banyak orang sebelumnya, alat-alat navigasinya tak berfungsi. Saat akhirnya dia berhasil keluar dari sana, dia temukan penerbangannya cuma makan waktu 35 menit. Harusnya seluruh penerbangannya butuh waktu 75 menit. Karena dia nggak punya alasan masuk akal lain untuk hal yang dialaminya, dia percaya dia telah didorong menembus waktu. Bukan cuma awan aneh yang kelihatan di atas segitiga Bermuda. Di tahun 2014, seorang pilot teringat hampir menabrak objek terbang yang tak bisa dikenalnya sebagai apapun. Sebagian pertemuan aneh ini bahkan direkam loh. Inilah kasus penerbangan awal tahun 2015 yang penumpangnya melihat benda mencurigakan melayang di dekat laut. Para pilot nggak tahu apa yang sebenarnya mereka lihat di sana. Oke, nggak semua penjelasan mungkin seaneh ini. Para ahli oseanografi misalnya juga telah mencoba menjelaskan kenapa kapal-kapal lenyap di sekitar sini. Jadi, baru-baru ini mereka kembali ke salah satu teori lama mereka, gelombang rock. Ini adalah dinding air luar biasa yang tiba-tiba muncul begitu saja. Jika banyak gelombang semacam itu muncul bersamaan, gelombang-gelombang itu akan saling tumpang tindih kayak gelombang berlapis. Jika satu gelombang bisa setinggi dari 10 meter dan terjadi bersamaan, maka bisa terbentuk gelombang rock setinggi lebih dari 30 meter. Gelombang semacam ini bisa dengan cepat menaklukkan kapal terbesar sekalipun. Para meteorolog juga menemukan penjelasan mereka sendiri. Awan heksagonal. Jenis awan luar biasa ini bisa menimbulkan angin dengan kecepatan sampai 273 km per jam. Dan awan ini juga sangat signifikan, sebagian membentang dari 32 sampai 88 km. Dalam kondisi seperti ini, gelombang di dalam angin raksasa ini bisa sampai setinggi 14 meter. Kekuatan magnet bumi sendiri mungkin ada kaitannya dengan hal ini. Di segitiga Bermuda, kompas mengarah ke utara sebenarnya, yaitu kutub utara geografis, bukan utara magnetik. Kutub utara magnetik yang bergeser. Sebagian orang telah menjelaskan bahwa karena keduanya sangat tumpang tindih di segitiga Bermuda, ini bisa menyebabkan fenomena magnetik yang bisa membuat alat-alat navigasi nggak berfungsi. Ini dinamakan garis agonik. Masalahnya, para ilmuwan telah menemukan garis ini bergeser tiap tahun. Suatu saat, garis ini bisa melewati segitiga Bermuda, tapi sekarang garis ini melewati Teluk Meksiko. Fenomena alam aneh lain yang ditemukan di sepanjang pesisir Norwegia bisa membantu menjelaskan kenapa segitiga Bermuda telah menelan korban begitu banyak kapal. Ada beberapa kawah di sana yang lebarnya mencapai 800 km dan dalamnya 48 meter. Ilmuwan percaya kawah-kawah ini terbentuk oleh gelembung-gelembung gas metana. Tampaknya gas ini merembes dari deposit yang tersembunyi jauh di dasar laut. Begitu gas mencapai volume tertentu, akan meledak ke permukaan dan menyebabkan erupsi. Jadi, apa para pilot dan kapten kapal benar-benar menghindari area ini hari ini? Apa ini bisa menjelaskan kenapa sekarang ini lebih sedikit kapal yang tersesat di sana? Tapi kalau pernah terbang dari Miami ke San Juan, Puerto Rico, kamu akan tahu kalau hal itu nggak benar. Mengenai kapal, jika orang menghindari segitiga Bermuda, hampir semua liburan ke kawasan Karibia akan rusak. Sampai hari ini, masih banyak penerbangan yang melintas di atas segitiga Bermuda. Jadi jelas, tak seorang pun menghindarinya. Tempat ini adalah salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Sekarang ini, segitiga Bermuda dilalui lalu lintas harian yang padat, baik laut maupun udara. Tapi, segitiga Bermuda memang rawan badai tropis dan hurikan yang sangat sering terjadi.
Mari kita ingat bahwa arus teluk, arus laut kuat yang menyebabkan perubahan tajam dalam cuaca lokal melewati segitiga Bermuda. Di samping itu, titik terdalam di Samudra Atlantik, kedalaman Milwaukee, juga berlokasi di segitiga Bermuda. Palung Puerto Rico mencapai kedalaman hampir 8.380 meter di kedalaman Milwaukee. Jadi kalau dipikir-pikir, seluruh misteri itu adalah paduan sempurna dari kesalahan manusia, cuaca buruk dan padatnya lalu lintas kapal. Ini dikuatkan oleh data yang diberikan oleh penjaga pantai Amerika Serikat. Jika kamu lihat persentasenya, jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda enggak beda dengan tempat lain dimanapun. Lenyapnya alat transportasi itu enggak lebih sering terjadi daripada di area sebanding di Samudra Atlantik. Statistik resmi bilang sekitar 50 kapal dan 20 pesawat telah hilang ketika bergerak melalui area ini. Itu alasan lain kenapa jumlah totalnya begitu sulit disebutkan. Tak seorang pun bisa menggambarkan tim penyelamatnya dalam catatan resmi jika sebuah kapal dilaporkan hilang. Ada juga beberapa kejadian yang ternyata enggak benar-benar terjadi sehingga menambah laporan palsu itu. Seperti kejadian di tahun 1937 di lepas Daytona Beach, Florida, yang mengejutkan bahwa surat kabar setempat nggak pernah mengungkap apapun tentang itu. Di tahun 1945, 5 pesawat TBF Avenger terbang untuk latihan rutin di sekitar segitiga Bermuda. Di tengah latihan, kelima pesawat itu dihantam hujan deras dan angin kencang, meskipun cuaca diperkirakan cerah. Para pilot menjadi sangat bingung dan melapor ke pangkalan lewat radio bahwa perlengkapan navigasi mereka telah berhenti bekerja. Hal terakhir yang didengar pangkalan adalah saat bahan bakar pesawat pertama berkurang di bawah 10 galon, kami semua bisa jatuh. Lalu hening. Kelima pesawat dan 14 anggota krunya nggak pernah terdengar kabar beritanya lagi. Dalam pelayaran pertamanya ke dunia baru di tahun 1492, Christopher Columbus berlayar melewati segitiga Bermuda. Columbus melaporkan bahwa suatu malam saat keluar ke geladak kapal, dia melihat cahaya raksasa yang nggak mirip apapun yang pernah dilihatnya, muncul di kejauhan. Columbus melihat kompasnya dan alat itu memberikan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu segitiga Bermuda nggak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena berbagai lembaga resmi menolak untuk mengakui kalau area itu benar-benar ada. Sebuah teori populer menyatakan gelombang raksasalah menyebabkan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang. Oleh para ahli, fenomena ini disebut gelombang badai ekstrem. Gelombang ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di tempat yang sama dan menyebabkan gelombang besar tak terduga. Para saksi bilang gelombang itu mirip dinding air raksasa. Gelombang ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam tiba-tiba dan tanpa meninggalkan jejak. Segitiga Bermuda adalah titik lokasi dengan cuaca sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga, lalu hilang tak lama kemudian. Kalau berkedip, kamu bisa saja melewatkan momen itu. Hal ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan karena para pilot dan pelaut nggak tahu akan kedatangan cuaca buruk. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah lenyap di segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya peristiwa hilangnya alat transportasi itu tanpa penjelasan dan nggak pernah ada bangkai yang tersisa. Teori aneh lain yang mencoba memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras area itu adalah lokasi kota Atlantis yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang begitu juga peralatan yang tak berfungsi disebabkan oleh cahaya energi yang dilepaskan kristal energi khusus yang menggerakkan Atlantis. Meski kedengaran konyol, teori ini ternyata cukup meyakinkan hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Di tahun 1800, sebuah kapal layar besar bernama USS Pickering berangkat dari Amerika Serikat dalam perjalanan ke Hindia Barat. Kapal itu berlayar melewati segitiga Bermuda dengan 90 awak kapal dan gak terdengar kabarnya lagi. USS Pickering adalah kapal pertama yang dikonfirmasi hilang di segitiga Bermuda. Diyakini bahwa kapal itu tenggelam karena badai, tapi karena nggak ada bangkai yang ditemukan, kita nggak pernah tahu pasti. Saat 5 pesawat TBF Avenger hilang, diadakanlah operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat memeriksa segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda keberadaan pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah Airboat PBM-5 Mariner.
Airboat itu berangkat pukul 19.27 dan mengirim pesan radio 3 menit kemudian. Lalu tak pernah kedengaran kabarnya lagi. Jejak airboat penyelamat maupun kelima pesawat Avenger itu juga musnah. Penyelidikan besar-besaran dilakukan atas hilangnya pesawat dan airboat ini, tapi tak pernah ditemukan apapun. Area laut ini adalah salah satu rute pelayaran terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya fakta ini telah menjawab misteri itu. Secara statistik, makin sibuk areanya, makin tinggi pula frekuensi kecelakaan dan hilangnya kapal serta pesawat. Meski masuk akal, bukan frekuensi kehilangan itu yang menjadi penyebab misteri segitiga Bermuda, melainkan tiadanya penjelasan atau bangkai yang ditemukan. Di dasar laut, organisme yang terurai melepaskan konsentrasi gas metana tinggi yang terperangkap di bawah air. Gas ini bisa menumpuk sampai boom, meletus. Gas itu naik ke permukaan dan meledak. Jika kapal berada di salah satu area letusan ini, air akan sangat berkurang kepadatannya dan menyebabkan kapal tenggelam dengan cepat tanpa peringatan. Ilmuwan percaya ini bisa menjadi penyebab banyaknya kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda. Meskipun teori ini sangat masuk akal, tampaknya sangat tidak mungkin. Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan tidak ada pelepasan gas besar di area ini selama 15.000 tahun terakhir. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar laut yang bisa memicu semacam konflik antara keduanya. Ini bisa menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya terjadilah masalah navigasi. Wajar saja kalau perubahan apapun di dasar laut atau di medan magnet bumi akan sangat memengaruhi segitiga Bermuda. Karena medan magnet terus-menerus bergerak, ada kemungkinan segitiga Bermuda juga terbawa. Sekarang, setelah tahu lokasi segitiga Bermuda, orang-orang mudah menghindarinya. Diduga segitiga ini bergerak ke timur bersama kutub magnetik, tapi ilmuwan belum bisa menjawab dengan persis di mana lokasinya dalam beberapa tahun. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Orang lain menduga ini semua tentang fenomena alam yang mengamuk. Ada segitiga lain di Danau Michigan. Seperti halnya yang ada di dekat Bermuda, segitiga Michigan memperoleh reputasi suram karena beberapa kasus kehilangan. Peristiwa pertama yang tercatat terjadi tahun 1679. Sebuah kapal besar, salah satu yang terbesar saat itu, memulai sebuah ekspedisi. Tapi begitu memasuki segitiga seram itu, kapal ini nggak pernah kembali. Beberapa waktu kemudian, sebuah pesawat hilang di titik segitiga ini. Biasanya langit sangat cerah di sana, tapi di tahun 1883, beberapa orang menyaksikan hal-hal yang enggak wajar di area itu. Sebagian mengaku melihat balok-balok es besar jatuh dari langit dan kru kapal bahkan berhasil mendapatkan satu balok es sebagai bukti kuat. Sementara itu, segitiga seram lainnya ada di area misteri Samudra Pasifik. Di selatan pesisir Jepang, gak jauh dari Tokyo, ada sebuah area tempat banyak kapal menemui takdirnya. Lenyap tak berbekas di perairan ini. Orang-orang menamakannya segitiga naga. Sebagian ilmuwan percaya penyebab anomali ini adalah perubahan lingkungan. Di dasar laut area segitiga Pasifik itu juga ditemukan metanahidrat konsentrasi tinggi. Kamu melenceng dari jalur awal dan berlayar ke arah yang salah. Ada Laut Karibia di dekat segitiga itu yang disertai pulau-pulau kecil. Dasar laut di sini nggak dalam. Kapal bisa memasuki perairan dangkal. Sekarang kapal terjebak di beting dan kamu nggak tahu di mana posisimu. Kalau kejadiannya di abad ke-21, kapten kapal akan bisa sampai ke pantai dengan memakai GPS dan navigasi modern lainnya. Tapi menariknya, kali ini kompas berfungsi dengan benar, karena sudah lama kutub utara bumi tidak berimpitan dengan kutub sejati di wilayah segitiga Bermuda. Garis agonis itu ada di tempat yang jauh dari sini. Nggak ada masalah dengan navigasi, tapi entah kenapa disinilah kapal-kapal lenyap. Sebenarnya nggak cuma di sini sih, di seluruh Samudra Atlantik ada berbagai lokasi tempat banyak kapal menghilang. Segitiga Bermuda bahkan nggak masuk 10 besar dari tempat-tempat semacam itu. Salah satu alasan utama kenapa banyak kapal hilang di sini adalah salah satu rute pelayaran paling populer di Atlantik adalah melalui segitiga Bermuda. Dan kalau ada makin banyak kapal di suatu tempat, bisa jadi makin banyak pula kecelakaan kapalnya. Sederhananya seperti itu. Lalu, keadaannya makin aneh. Teori-teori lain bilang ada celah ruang waktu di area ini.
Kapal-kapal dan pesawat yang masuk ke dalam celah ini akan berakhir di masa lalu atau masa depan. Tapi karena alasan tertentu, nggak ada satu bukti pun yang bisa menjelaskan mitos ini. Nggak ada alasan untuk mendasari bahwa celah itu tersembunyi di suatu tempat di sini. Pangkalan peradaban luar bumi berlokasi di segitiga Bermuda. Para pengunjung dari galaksi lain mencuri kapal-kapal beserta krunya. Jadi tak seorang pun bisa menemukan bangkai kapal. Ini juga sebuah mitos populer yang nggak bisa dibenarkan secara ilmiah. Kraken hidup di suatu tempat di dalam segitiga. Ini adalah cumi-cumi raksasa yang menenggelamkan kapal dan juga merupakan legenda yang saling diceritakan oleh para pelaut. Tapi cumi-cumi raksasa tinggal di kedalaman laut. Hewan ini bisa tumbuh sampai seukuran setengah gerbong kereta. Tapi belum pernah tercatat kasus di mana Kraken menenggelamkan kapal besar. Di area segitiga Bermuda, Kraken belum pernah terlihat. Orang-orang di masa lalu nggak tahu akan keberadaan makhluk ini. Jadi saat melihatnya untuk pertama kalinya, mereka menggambarkannya sebagai monster besar mengerikan. Cumi-cumi raksasa termasuk makhluk yang paling sulit dipahami di bumi, dan ilmuwan harus memakai sonar untuk menemukannya. Hewan ini nggak suka meninggalkan kedalaman laut yang gelap dan kemungkinan akan takut terhadap bunyi kapal. Jadi, fakta ini harusnya mencoret cumi-cumi sebagai tersangka. Segitiga Bermuda adalah salah satu rute pelayaran pengiriman terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini telah memecahkan misteri segitiga Bermuda. Secara statistik, makin sibuk suatu area, makin tinggi frekuensi kecelakaan dan hilangnya alat transportasi. Meskipun ini masuk akal, bukan frekuensi hilangnya kapal dan pesawat yang jadi misteri di segitiga Bermuda, melainkan tidak adanya penjelasan atau bangkai kapal dan pesawat yang ditemukan. Di pelayaran pertamanya ke dunia baru, tahun 1492, Christopher Columbus melewati segitiga Bermuda. Columbus melaporkan suatu malam saat digeladak kapal, dia melihat cahaya raksasa muncul di kejauhan. Cahaya itu belum pernah dilihatnya. Columbus melihat kompasnya untuk membaca arah dan kompas itu menunjukkan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu segitiga Bermuda nggak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena banyak institusi resmi menolak mengakui bahwa area itu benar-benar ada. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah hilang di segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya, hilangnya kapal maupun pesawat itu tanpa penjelasan dan gak pernah ada bangkai kapal maupun pesawat yang tersisa. Saat sejumlah pesawat TBF Avenger menghilang, diadakan operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat menyisir segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah perahu udara PBM-5 Mariner. Perahu udara itu memulai pencarian pukul 17.27 dan mengirim pesan radio rutin 3 menit kemudian. Lalu, nggak pernah terdengar kabarnya lagi. Jejak perahu udara penyelamat itu tak pernah ditemukan. Begitu juga kelima pesawat Avenger. Investigasi besar-besaran diluncurkan untuk menyelidiki hilangnya berbagai kendaraan itu, tapi tak ada penemuan apapun. Segitiga Bermuda adalah rumah bagi cuaca yang sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga, lalu lenyap segera sesudahnya. Kamu bisa saja tidak melihat momen itu kalau kamu berkedip sekali saja. Ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan. Karena pilot dan pelaut nggak pernah sadar cuaca buruk sedang mengintai. Sebuah teori populer menyatakan hilangnya banyak kapal dan pesawat itu disebabkan oleh gelombang raksasa. Ilmuwan menyebut gelombang raksasa sebagai badai ekstrim. Fenomena ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di waktu yang sama dan menimbulkan gelombang besar tak terduga sampai setinggi 30 meter. Menurut saksi, gelombang itu mirip dinding air tinggi. Fenomena ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam dengan cepat dan tanpa jejak sama sekali. Di lepas pantai Jepang, kamu akan menemukan segitiga Bermudanya Samudra Pasifik. Orang menyebutnya segitiga naga. Antara tahun 1950 sampai 1954, ada 9 kapal lenyap di area ini tanpa meninggalkan jejak. Kapal Kayo Maru 5,
dikirim untuk menyelidiki lenyapnya kapal tanpa penjelasan ini. Lalu kapal itu pun ikut lenyap. Setelah insiden ini, otoritas Jepang menetapkan area ini sebagai area berbahaya dan para pelaut dianjurkan untuk menghindarinya. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Yang lain menduga ini semua ada kaitannya dengan fenomena alam yang mengamuk. Sebagian ilmuwan percaya penyebab berbagai anomali itu adalah perubahan lingkungan. Di dasar Laut Pasifik, di area Bermuda, juga terdapat metan hidrat dalam konsentrasi sangat tinggi. Gas ini cenderung terlepas, dan ketika ini terjadi, gelembung mulai terbentuk di permukaan air. Erupsi gas ini bisa mengganggu kemampuan mengapung dan dengan mudah menenggelamkan kapal. Karena reaksi kimia ini, jejak kapal bisa saja tak terlihat. Kemungkinan penjelasan lain untuk segitiga naga di Jepang itu adalah gunung berapi bawah air. Faktanya, fenomena ini bisa menenggelamkan bahkan pulau-pulau kecil. Untungnya, nggak ada yang tinggal di sana. Sudah menjadi hal yang umum jika sebagian gunung berapi ini lenyap di bawah air dan gunung-gunung lain muncul, entah dari mana, karena aktivitas kegempaan. Kamu takkan pernah menemukan segitiga naga di peta dunia resmi manapun. Jadi di dunia nyata, tak seorang pun yang yakin berapa luas segitiga itu. Di bulan Juli 2015, 2 remaja lenyap setelah berangkat berlayar di lepas pantai Florida. Tujuan sebenarnya kedua remaja itu masih menjadi misteri. Ke orang tuanya, mereka cuma pamit mau memancing. Tapi ke teman-temannya, mereka bilang ingin menyeberang ke Kepulauan Bahama. Tak lama kemudian, sebuah badai mendekati area itu dan kedua cowok remaja itu tak pernah terdengar kabarnya lagi. Pencarian besar-besaran diadakan, tapi malangnya nggak ditemukan apapun. Setahun kemudian, perahu mereka ditemukan di lepas pantai Bermuda beserta 1 iPhone rusak dan beberapa barang pribadi di dalamnya. Salah satu teori paling populer sekaligus paling ganjil yang berusaha memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras area itu adalah lokasi Atlantis, kota yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang dan peralatan yang tak berfungsi itu disebabkan oleh energi khusus yang berasal dari kristal energi yang menggerakkan Atlantis. Meskipun kedengarannya konyol, teori Berlitz ternyata cukup meyakinkan, hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Sebelumnya, kompas nggak mau berfungsi di segitiga Bermuda sebab garis-garis kedua kutub kebetulan bertemu di sini, yakni garis utara sejati dan garis utara magnetik. Jika kamu berada di garis ini, kompasmu akan berperilaku aneh, tapi garis utara magnetik terus bergeser dan sekarang sudah jauh di luar segitiga itu. Tidak ada legenda yang mengatakan para bajak laut dari berabad-abad lalu beroperasi di segitiga Bermuda atau kapal hantu Flying Dutchman yang melenyapkan kapal-kapal lain. Teori populernya adalah kapal-kapal berlayar ke masa lalu atau masa depan melalui portal waktu di segitiga Bermuda. Syukurlah, ini semua hanyalah mitos. Bayangin deh, ratusan tentakel raksasa menggapai-gapai sekelompok kapal yang lagi berlayar di segitiga Bermuda. Di abad-abad lalu, fenomena ini bisa nenggelamin seluruh armada karena di masa itu kapal terbuat dari kayu dan lebih ringan. Cumi-cumi membelit geladak kapal dengan tentakelnya yang kuat, melubangi lambung kapal dengan paruhnya yang tajam. Pengisap bergigi bisa mematahkan tiang-tiang kapal dan merobek layar. Air memenuhi palka dan perlahan-lahan naik ke geladak. Kapal-kapal itu tenggelam dalam hitungan menit. Korban selamat sampai di pantai dan bercerita kepada semua orang tentang monster-monster raksasa itu. Beginilah legenda tentang Kraken muncul. Untungnya, sekarang orang punya sonar dan peralatan untuk mengamati lautan. Orang bilang alasan utama tempat ini begitu misterius pasti karena medan magnet yang membentuk segitiga mengerikan ini. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar lautan yang bisa memunculkan semacam konflik antara keduanya.
Hal ini sering menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya navigasi jadi bermasalah. Dan wajar kalau perubahan di dasar laut atau medan magnet bumi sangat memengaruhi segitiga Bermuda. Posisi medan magnet cenderung bergeser, begitu juga lempeng tektonik dan bahkan benua, meskipun kita nggak pernah menyadarinya. Biasanya, langit di sana sangat cerah, tapi di tahun 1883, beberapa orang menyaksikan hal-hal yang tak wajar di area itu. Sebagian orang mengaku telah melihat balok-balok es besar berjatuhan dari langit, dan kru kapal bahkan berhasil menyimpan satu balok sebagai bukti kuat. Sepertinya segitiga punya perwakilan bukan cuma di bumi, bahkan di ruang angkasa. Tapi biasanya pesawat ruang angkasa nggak lenyap begitu saja. Di sana kan nggak ada udara. Area anomali ini sangat luas dan membentang tepat di atas Atlantik Selatan. Anomali ini meliputi area dari Chili sampai Zimbabwe dan tepat berada di titik di mana sabuk radiasi Van Allen paling dekat dengan permukaan planet kita. Bumi punya dua sabuk semacam itu yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel yang dilepaskan matahari. Sabuk ini melindungi bumi dari radiasi dengan sangat baik. Di sana, medan magnet lebih rendah, jadi memungkinkan sabuk radiasi bumi lebih dekat ke permukaan. Kapanpun satelit lewat, sabuk ini akan terpapar radiasi yang bisa menyebabkan kerusakan parah. Jadi nggak ada satelit yang bisa memfotonya. Anomali Atlantik Selatan adalah bagian dari bumi di mana radiasi alami terjadi di luar kendali. Tapi, cuma sedikit bukti bahwa semua segitiga ini benar-benar berbahaya. Banyak orang percaya segitiga Bermuda telah berulang kali terbukti bukan apa-apa melainkan cerita fiksi. Faktanya, beberapa bangkai kapal seperti Ellen Austin memperoleh popularitas di pertengahan abad ke-20 ketika belum ada seorang pun yang berpikir untuk menggambar segitiga di area Bermuda. Misteri itu dipopulerkan oleh para penulis cerita fiksi ilmiah hingga menjadi mitos umum. Sementara belum ada penelitian serius yang membuktikan segitiga Bermuda lebih berbahaya dibanding berbagai bagian lain di lautan dunia. Jadi, kru kapal Ellen Austin di tahun 1881 bahkan belum sadar akan segitiga Bermuda, apalagi takut kepadanya. Apa pendapatmu? Lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat hilang di sini sejak pertengahan abad ke-19. Tempat ini nggak akan ada di peta kertas biasa karena ini bukan wilayah resmi Samudra Atlantik. Ini cuma area perairan kecil berbentuk segitiga yang nggak jauh dari pesisir tenggara Amerika Serikat. Pada abad ke-20, tempat ini jadi legenda. Ada yang percaya kalau tempat ini pangkalan rahasia, yang lain yakin kalau ini portal waktu. Jadi, kapal-kapal terjebak dalam badai kuat lalu pergi ke masa lalu atau masa depan. Ada juga teori kalau kota Atlantis ternyata ada di bawah segitiga Bermuda. Teknologinya membuat ledakan energi dan menghancurkan kapal. Bahkan pesawat juga bisa hilang di area ini loh. Teori-teori ini udah terkenal banget sampai-sampai kalau ada kejadian aneh di laut, orang-orang mikir pasti ada hubungannya sama segitiga Bermuda. Ketakutan akan segitiga Bermuda makin menjadi karena banyak buku dan film tentang itu. Sutradara, penulis, dan jurnalis suka pakai tema ini. Tapi kebanyakan cerita dalam karya-karya mereka nggak benar. Kamu bisa nemuin kebenaran dari tempat ini kalau kamu perhatiin baik-baik loh. Tapi pertama-tama, yuk sanggah dulu teori yang paling lemah. Benda luar angkasa, Atlantis, dan perjalanan waktu. Semua mitos ini muncul di pertengahan abad ke-20. Nggak ada catatan tentang fenomena misterius sebelum abad ini. Orang-orang cuma tahu kalau ada banyak kapal yang tenggelam di sini. Tapi seorang penulis bikin buku yang nyebutin Atlantis ada di dalam perairan segitiga ini. Penulisnya nggak ngasih bukti, tapi dia meyakinkan banget pas ngejelasin hipotesis ini. Orang-orang baca buku itu dan suka. Psikologis manusia suka baca hal rahasia. Kalau kamu tahu sesuatu yang orang-orang nggak tahu, kamu jadi ngerasa spesial. Pastinya, kamu mulai percaya sama rahasia ini. Jadi, ini alasannya buku Segitiga Bermuda menjadi sangat populer. Penulis buku itu jadi kaya, dan orang lain juga pengen memperkaya diri dengan cara sama.
Beberapa teori luar biasa tentang perjalanan waktu dan pangkalan rahasia muncul sejak itu. Setelah itu, dokumenter mulai bermunculan. Karya-karya tentang sifat mistis segitiga ini nggak berdasarkan fakta, tapi teori dari buku-buku lain. Kita nggak akan bisa nemu kebenaran dalam kekacauan ini. Beberapa orang suka saat tahu rahasia, meskipun palsu. Tapi kamu bisa kok nemu kebenarannya kalau benar-benar mau. Ambil contoh, satu mitos dan coba cari sumber yang ngebuktiin kebenarannya. Pasti kamu cuma dapat buku non-ilmiah sama film. Selain mitos, ada juga hal realistis tentang segitiga ini, tapi sama-sama menarik kok. Satu hipotesis bilang kapal-kapal hilang di sana karena gas metana. Endapan gas ini ada di dasar laut wilayah ini. Kadang gas ini keluar dari sana dan naik ke permukaan. Nah, pas metana bersentuhan sama air, muncullah gelembung-gelembung besar. Lalu gelembung ini bikin air jadi berbusa dan bikin gelombang air besar yang bisa membalikan kapal. Teori ini cukup masuk akal, dan fenomena alam itu emang ada, tapi bukan di segitiga Bermuda. Udah banyak penelitian dilakukan, tapi nggak ada yang memastikan peningkatan konsentrasi metana muncul di sini. Letusan metana terakhir terjadi di sini sekitar 15.000 tahun lalu. Ada satu lagi teori masuk akal nih, gelombang raksasa. Gelombang ini terbentuk tanpa badai dan angin. Permukaan air yang tenang bisa jadi gelombang besar yang tingginya setara gedung 5 lantai dalam 3 detik. Kapal bisa tenggelam, lalu hilang. Nggak lama kemudian, laut tenang lagi dan gelombang tadi kayak nggak pernah ada. Beberapa ilmuwan yakin fenomena ini terjadi karena arus permukaan laut bertabrakan dengan angin haluan. Tapi dari kasus-kasus yang tercatat, nggak ada angin tuh. Versi lain bilang, gelombang ini lahir karena tabrakan arus hangat dan dingin. Tapi ada teori paling seru, soal vampirisme kinetik yang membentuk gelombang ini. Dalam kondisi alam tertentu, gelombang laut bisa bertukar energi kinetik. Dan di antara gelombang ini, bakal ada yang paling besar. Nah, inilah yang disebut vampir. Gelombang ini menyerap energi dari gelombang lain. Saat kekuatannya terkumpul, gelombang vampir memercikan air. Dari sini muncul gaya hantaman dan sifatnya yang menghilang tiba-tiba. Semua teori kayaknya masuk akal, tapi ilmuwan belum bisa mecahin sifat fenomena ini. Emang benar, gelombang raksasa bisa menenggelamkan kapal. Tapi kan, itu nggak cuma di segitiga Bermuda. Itu jarang terjadi di semua perairan di dunia. Yuk kita lanjut ke teori lain. Orang yang pernah berlayar ke tempat ini melaporkan alat navigasi mereka jadi nggak stabil. Kompas dan elektronik rusak, sinyal dan komunikasi radio hilang. Kalau gitu, kita harus lihat segitiga ini dari luar angkasa buat cari tahu alasannya. Kalau kamu pakai sensor dan alat khusus, kamu bakal ngeliat medan magnet bumi melemah di atas segitiga Bermuda. Medan ini melindungi kita dari radiasi matahari. Astronaut Stasiun Luar Angkasa Internasional bilang, segitiga ini mendapat lebih banyak partikel matahari dibanding bagian lain di bumi. Nah, itu yang bikin elektronik jadi nggak stabil di area ini. Tapi satelit dan benda luar angkasa yang terbang di atmosfer kita baik-baik aja. Area dengan medan magnet lemah ada di mana-mana, tapi nggak mengganggu navigasi kok. Artinya, kapal dan pesawat bekerja dengan stabil dalam kondisi itu, tapi semua kompas nggak berfungsi baik di area segitiga ini. Mungkin aja beberapa anomali magnetik ini memengaruhi sistem navigasi. Teori ini langsung disanggah. Ilmuwan rutin ngecek peta magnetik wilayah ini dan nggak nemu penyimpangan dari kondisi ini. Ternyata, penyebab kompasnya nggak stabil bukan karena anomali. Segitiga Bermuda adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang kutub utara sejati dan kutub magnetiknya ada di tempat yang sama. Utara sejati adalah kutub utara geografis. Kutub magnetik terus bergerak mengelilingi dunia ke arah utara. Kadang, kutub-kutub ini bertabrakan dan menyebabkan fenomena seperti garis agonik. Kalau kamu berada di garis ini, kompasmu bakal ngaco dan nggak akan menunjuk ke utara sejati. Makanya, banyak kapal hilang di tempat ini pada awal abad ke-20. Orang-orang memakai kompas biasa. Mereka nggak punya teknologi navigasi modern. Dan kompas yang ngaco ini bisa menyebabkan akibat berbahaya. Bayangin, kamu jadi kapten kapal tahun 1901. Kamu cuma dipandu kompas. Dari dulu, kamu tahu kamu harus berlayar ke utara buat nemu daratan. Lalu, kamu sampai di segitiga Bermuda. Kamu cek kompas dan sadar posisi panahnya agak beda.
kamu harus pergi ke arah lain. Arah ini salah, tapi kamu belum tahu soal itu. Kamu salah jalan dan malah nyampe wilayah Karibia. Wilayah ini penuh sama pulau-pulau kecil. Dasar lautnya juga nggak dalam di sini. Kapal kamu nyentuh tempat dangkal. Kamu terjebak dan nggak tahu kamu ada di mana. Nah, seperti itulah kapal-kapal itu hilang di wilayah ini. Tapi kalau kamu punya GPS, kamu nggak akan nyasar dan pasti aman berlayar ke daratan. Ngomong-ngomong, di abad ke-21 ini, kamu bisa pakai kompas di sini tanpa masalah. Soalnya, kutub utara magnetik udah nggak berpapasan sama utara sejati di wilayah segitiga Bermuda. Garis agoniknya udah pindah ke tempat lain sekarang. Tapi kok kapal-kapal masih aja hilang di sini? Sekarang, yuk bahas solusi paling nggak terduga buat masalah segitiga Bermuda. Emang masih ada kapal yang hilang di wilayah ini, dan penyebabnya adalah air, laut, alam, dan masih banyak lagi. Apesnya, memang ada kapal yang tenggelam di mana-mana. Jangan cuma takut sama segitiga Bermuda. Lebih banyak kapal hilang di beberapa tempat di wilayah Samudra Atlantik, dan segitiga Bermuda bahkan nggak masuk 10 besar. Terus kok nggak ada yang tahu tentang tempat itu? Soalnya orang-orang nulis dongeng tentang satu tempat ini aja. Salah satu rute kapal paling populer di Atlantik melewati segitiga Bermuda. Ayo tebak, menurut statistik, di tempat mana yang paling banyak terjadi kapal karam? Di tempat yang banyak dilewatin kapal, yaitu di wilayah ini. Ada yang benar sih tentang segitiga Bermuda, terjadi banyak badai di sana. Tapi, cuaca buruk dan laut yang nggak bersahabat pun nggak selalu menenggelamkan kapal. Hurikan juga sering muncul di wilayah segitiga ini. Wilayah Bermuda memiliki tekanan atmosfer yang tinggi. Tekanan ini membelokkan awan badai ke arah segitiga. Angin kencang dan gelombang besar bisa bikin kapal tenggelam. Dan kilat petir bisa membahayakan pesawat. Tapi semua orang tahu ini. Jadi, jangan salahin segitiga Bermuda buat semua masalah ini. Tempat ini cantik dan menarik banyak turis kok.